Apa gunanya harta melimpah jika langkah kaki terhenti oleh vonis dokter yang menyakitkan? Inilah kisah tentang Angga, seorang bos kaya raya yang hidup dalam sangkar emas kelumpuhan. Hingga takdir mempertemukannya dengan sentuhan ajaib seorang gadis miskin di balik tembok kantornya. Siapa sangka, pijatan tangan kasar gadis itu tidak hanya membangkitkan syaraf kakinya yang mati, tapi juga menuntun hati sang bos untuk berlutut melamarnya. Simak bagaimana kesederhanaan mampu meruntuhkan kesombongan dalam cerita yang mengharukan ini. Ayo kita mulai ceritanya. Hujan turun dengan deras sore itu, membasahi kaca jendela besar di lantai 20 gedung pencakar langit yang berdiri angkuh di pinggiran kota. Gedung ini adalah simbol kejayaan Angga Land Group, sebuah imperium bisnis properti yang menguasai separuh wajah kota ini. Di balik kaca tebal yang kedap suara itu, seorang pria duduk diam di atas kursi roda, menatap nanar ke arah butiran air yang merayap turun seperti air mata yang enggan jatuh. Namanya Angga. Usianya baru menginjak 32 tahun, usia yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi seorang laki-laki. Ia memiliki wajah yang rupawan, rahang yang tegas, dan sorot mata yang tajam layaknya seekor elang. Namun, elang itu kini telah patah sayapnya. 3 tahun lalu, sebuah kecelakaan tragis di jalan tol telah merenggut kemampuan kakinya untuk melangkah. Sejak saat itu, dunia Angga yang luas menyusut menjadi sebatas putaran roda kursi yang dingin ini. Ruangan kerja Angga sangat luas, didominasi warna abu-abu dan hitam yang maskulin namun terasa hampa. Pendingin ruangan berdengung halus, menciptakan suhu yang menusuk tulang, seolah mewakili hati pemiliknya yang telah membeku. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati mahal, menumpuk berkas-berkas proyek bernilai miliaran rupiah. Namun, semua uang itu tidak bisa membeli satu hal yang paling ia inginkan, yaitu sebuah langkah kaki yang mandiri. Angga menghela napas panjang. Ia mencoba menggerakkan jari kakinya, sebuah ritual putus asa yang selalu ia lakukan setiap sore. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pikiran dan energinya ke ujung kaki kanan. Ayo, bergerak. Sedikit saja, kumohon, batinnya menjerit. Hening, tidak ada respon. Kakinya tetap diam, kaku, dan mati rasa. Rasanya seperti ada dinding tebal yang memutus perintah otaknya ke bagian bawah tubuhnya. Kekecewaan itu kembali menghantam dadanya, lebih sakit daripada ribuan jarum yang menusuk. Ia memukul pegangan kursi rodanya dengan keras. Sial, tidak berguna, semuanya sampah. Pintu ruangan diketuk perlahan. Seorang asisten pria paruh-baya masuk dengan membawa nampan berisi secangkir kopi panas. Namanya Pak Hadi, karyawan setia yang sudah mengabdi sejak mendiang ayah Angga memimpin perusahaan. Permisi Pak Angga, ini kopi sore Anda. Saya juga membawakan jadwal pertemuan untuk besok pagi dengan klien dari Jepang, ucap Pak Hadi dengan suara lembut dan hati-hati. Angga memutar kursi rodanya dengan kasar, menghadap ke arah Pak Hadi. Wajahnya merah padam, menahan amarah yang sebenarnya bukan ditujukan pada asistennya, melainkan pada takdirnya sendiri. Siapa yang suruh kamu masuk, Hadi? Bukankah saya sudah bilang, kalau saya sedang melihat ke jendela, jangan ada yang mengganggu. Bentak Angga, suaranya menggema di ruangan besar itu. Pak Hadi menunduk, tangannya sedikit gemetar memegang nampan. Maaf Pak, tapi dokter pribadi Bapak menelepon tadi. Beliau mengingatkan agar Bapak tidak melewatkan jam minum obat sore. Mendengar kata dokter dan obat, amarah Angga semakin memuncak. Baginya, dokter hanyalah sekumpulan penipu berjubah putih yang memberinya harapan palsu, lalu menagih biaya selangit untuk kegagalan mereka. Baru minggu lalu ia pulang dari Singapura, membawa vonis pahit bahwa saraf kakinya sudah mengalami kematian total dan tidak mungkin bisa pulih. Angga menggerakkan kursi rodanya mendekati meja, lalu dengan gerakan tangan yang cepat, ia menyapu tumpukan berkas di pinggir meja hingga berhamburan ke lantai. Suara kertas yang berserakan terdengar menjedikan. Obat, obat, obat. 3 tahun aku menelan ribuan butir pil itu, Hadi. Apa hasilnya? Apa aku bisa berdiri? Apa aku bisa berlari? Tidak, aku tetap cacat. Jadi untuk apa aku minum racun itu lagi? Buang semuanya. Pak Hadi segera berjongkok, memunguti berkas-berkas yang berserakan dengan sabar. Ia sudah paham betul tabiat bos mudanya itu. Di balik kemarahan yang meledak-ledak, tersimpan jiwa yang rapuh dan kesepian. Orang seringkali berteriak keras bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka ingin didengar di tengah sunyinya penderitaan yang mereka rasakan. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke dokter. Tapi mohon Bapak minum kopinya dulu selagi hangat. Bapak butuh tenaga. Perusahaan ini butuh Bapak.
ujar Pak Hadi sambil meletakkan cangkir kopi di sudut meja yang masih bersih. Angga mendengus kasar, namun ia tidak menolak kopi itu. Ia kembali memutar kursinya menghadap jendela. Gedung kantor Angga memang terletak di lokasi yang unik. Dibangun di kawasan pengembangan baru di pinggiran kota, gedung pencakar langit ini berdiri tepat di perbatasan antara kemajuan zaman dan kesederhanaan masa lalu. Tepat di balik tembok beton setinggi 3 meter yang memagari area kantor Angga, terhampar sebuah perkampungan padat penduduk. Kampung itu terlihat kumuh jika dilihat dari ketinggian lantai 20. Atap-atap rumah yang berkarat, jalanan setapak yang sempit, dan jemuran pakaian yang melambai-lambai ditiup angin. Sangat kontras dengan kemewahan di dalam ruangan Angga. Di sini, lantai marmer mengkilap dan lampu kristal menggantung indah. Di bawah sana, tanah becek dan lampu jalan yang remang-remang menjadi pemandangan sehari-hari. Namun anehnya, sore itu pandangan Angga terkunci pada sebuah pemandangan di salah satu rumah di kampung itu. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis tipis. Di sebuah halaman rumah kecil yang berbatasan langsung dengan tembok kantornya, Angga melihat sekumpulan anak-anak sedang bermain bola plastik. Mereka bertelanjang kaki, berlari lincah di atas tanah yang basah, tertawa lepas meski baju mereka kotor terkena lumpur. Angga mencengkram pegangan kursi rodanya semakin kuat. Lihatlah mereka. Mereka tidak punya uang, rumah mereka mungkin bocor, makanan mereka mungkin seadanya. Tapi mereka memiliki apa yang Angga rela tukar dengan seluruh hartanya saat ini. Mereka punya kebebasan. Mereka bisa berlari mengejar bola, melompat ke girangan, dan merasakan tekstur bumi di telapak kaki mereka. Tuhan, atau siapapun engkau yang mengatur semesta ini, apakah ini lelucon bagimu? Gumam Angga lirih, matanya berkaca-kaca. Engkau berikan aku harta yang tak habis 7 turunan, tapi engkau ambil kedua kakiku. Apa gunanya aku memiliki sepatu termahal di dunia jika aku tidak bisa melangkahkan kaki untuk memakainya? Seringkali manusia lupa bahwa nikmat terbesar bukanlah apa yang ada di dalam saku kita, melainkan apa yang ada di dalam tubuh kita. Kesehatan adalah mahkota di kepala orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Angga baru menyadari kebenaran pahit itu sekarang. Tiba-tiba, mata Angga menangkap sosok lain di bawah sana. Seorang wanita muda berjalan tertatih sambil memayungi seorang wanita tua di jalan setapak kampung itu. Wanita muda itu membawa tas belanjaan besar di satu tangan, sementara tangan lainnya dengan sabar menuntun wanita tua itu menghindari genangan air. Meski dilihat dari kejauhan, Angga bisa melihat ketulusan dari bahasa tubuh wanita itu. Ia berhenti setiap kali wanita tua itu lelah dan tampak tersenyum meski beban bawaannya berat. Pemandangan itu mengusik hati Angga. Di dunianya yang penuh dengan orang-orang bermuka dua, di mana semua orang mendekatinya hanya karena uang dan jabatan, pemandangan sederhana tentang kasih sayang tanpa syarat itu terasa asing. Angga memejamkan mata sejenak. Bayangan kecelakaan 3 tahun lalu kembali berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Malam itu hujan deras, sama seperti hari ini. Mobil sport miliknya tergelincir, menabrak pembatas jalan dan terguling berkali-kali. Saat ia sadar di rumah sakit, ia melihat ibunya menangis histeris. Dan kalimat dokter bedah waktu itu masih terngiang jelas, menghantui setiap tidurnya. Maaf Pak Angga, tulang belakang Anda mengalami trauma hebat. Kemungkinan Anda berjalan lagi sangat kecil, nyaris nol. Nyaris nol. 2 kata yang mematikan seluruh mimpi dan ambisinya. Sejak saat itu Angga berubah. Ia yang dulu ramah dan penuh semangat, kini menjadi monster yang ditakuti karyawannya. Ia membenci tatapan kasihan orang lain. Ia membenci kakinya sendiri. Pintu ruangan kembali terbuka. Kali ini bukan Pak Hadi, melainkan sekretaris barunya yang cantik namun terlihat ketakutan. Maaf Pak Angga, mobil jemputan Bapak sudah siap di lobi bawah. Sopir Bapak sudah menunggu, ucap sekretaris itu dengan suara bergetar. Angga melirik jam tangannya. Pukul 5 sore, waktunya pulang ke rumah mewahnya yang sepi. Rumah sebesar istana itu hanya dihuni oleh dirinya dan para pelayan. Orang tuanya tinggal di luar negeri, menikmati masa tua mereka, atau mungkin menghindar karena tidak tega melihat kondisi putra tunggal mereka yang menyedihkan. Katakan pada sopir itu, jangan lewat jalan utama, macet. Aku mau lewat jalan belakang. Perintah Angga dingin. Sekretaris itu tampak bingung. Jalan belakang, Pak. Tapi itu jalan tikus yang melewati kampung kumuh di sebelah kantor. Jalannya sempit dan banyak lubang. Mobil Bapak mungkin akan kesulitan. Angga menatap sekretaris itu dengan tajam, membuat nyali wanita itu menciut seketika. Apa saya menggajimu untuk membantah perintah saya? Kalau saya bilang lewat belakang, ya lewat belakang. Saya muak melihat kemacetan kota ini. Saya ingin melihat sesuatu yang beda. Atau kamu mau saya pecat sekarang juga? Tidak, Pak. Maafkan saya. Saya akan sampaikan ke sopir sekarang. Jawab sekretaris itu terbata-bata. Lalu buru-buru keluar ruangan sebelum diamuk lebih lanjut. Angga kembali menatap kakinya.
Ia meraba pahanya yang mengecil karena ototnya tidak pernah dipakai. Ada rasa benci yang mendalam, tapi juga ada rasa rindu. Rindu untuk berdiri tegak menatap dunia, bukan mendongak dari posisi duduk seperti pengemis yang meminta belas kasihan. Hidup ini memang misterius. Kadang Allah mematahkan hati kita atau mematahkan langkah kita, hanya agar kita mau berhenti sejenak dan melihat ke arah yang tidak pernah kita pedulikan sebelumnya. Angga tidak tahu bahwa keputusan impulsifnya untuk pulang lewat jalan belakang sore ini adalah cara semesta untuk mempertemukannya dengan takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Angga menggerakkan tuas kursi rodanya menuju pintu keluar. Roda karet itu berdecit pelan di lantai marmer. Setiap putarannya seolah menghitung mundur waktu menuju sebuah pertemuan yang tak terduga. Di luar sana langit mulai senja. Warna jingga bercampur kelabu menghiasi ufuk barat. Angga menekan tombol lift khusus eksekutif. Saat pintu lift berbahan baja itu tertutup, ia melihat pantulan dirinya di cermin dinding lift. Seorang pria dengan setelan jas mahal, jam tangan seharga rumah, namun duduk tak berdaya di kursi roda. Apa artinya menjadi raja jika tahtamu adalah kursi pesakitan ini, Angga? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Lift turun dengan cepat, membawa beban hati Angga yang semakin berat. Ia tidak tahu bahwa di bawah sana di sebuah sudut parkiran belakang yang berbatasan dengan kampung, seseorang sedang menunggu. Seseorang yang tidak memiliki harta, namun memiliki kekayaan hati yang mampu melelehkan gunung es di hati Angga. Seringkali, obat bagi luka kita tidak ditemukan di rumah sakit mewah dengan peralatan canggih, melainkan tersimpan di tempat-tempat yang tak terduga, di tangan orang-orang yang kita anggap remeh. Seperti bunga teratai yang tumbuh indah di kolam yang keruh, harapan itu seringkali muncul dari tempat yang paling sederhana. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Hawa lembab sisa hujan menyambut wajah Angga. Ia mengarahkan kursi rodanya menuju pintu belakang gedung, di mana mobil mewahnya sedang menunggu. Namun sebuah insiden kecil akan segera terjadi. Sebuah insiden yang akan menjadi jembatan antara Menara Gading tempatnya bertahta dengan gubuk bambu tempat harapan itu berada. Langkah takdir mulai bekerja. Roda kehidupan akan segera berputar. Membawa Angga bukan ke jalan tol yang mulus, melainkan ke jalan berbatu yang akan menuntunnya pulang ke hakikat kemanusiaan yang sesungguhnya. Aroma tanah basah dan aspal yang menguap menyeruak di udara ketika pintu kaca otomatis di lobi belakang gedung terbuka. Area ini jauh berbeda dengan lobi utama yang berlantaikan marmer Italia dan beraroma lavender mahal. Ini adalah area bongkar muat, tempat truk pengangkut sampah dan mobil karyawan rendahan diparkir. Dindingnya hanya beton kasar yang belum dicat sempurna, dan pencahayaannya remang-remang, hanya mengandalkan lampu neon panjang yang berkedip-kedip lelah. Angga menggerakkan kursi rodanya keluar dari lift barang. Ia sengaja memilih jalan ini. Ia membenci tatapan memuja yang palsu dari resepsionis di lobi depan, atau sapaan basa-basi dari manajer divisi yang berpura-pura peduli, padahal mengincar posisinya. Di sini, di area belakang ini, dunia terasa lebih jujur. Bau sampah, genangan air kotor, dan suara mesin diesel truk adalah kejujuran yang kasar namun nyata. Sopir pribadinya Pak Asep sudah menunggu di samping mobil sedan hitam mengkilap yang harganya setara dengan biaya makan satu kampung selama setahun. Pak Asep tampak gugup. Ia tahu betul suasana hati bosnya sedang buruk. Pria tua itu buru-buru membuka pintu penumpang bagian belakang dan mengembangkan payung lebar, meski hujan tinggal menyisakan gerimis halus. "Mari, Pak Angga. Hati-hati, jalannya agak licin karena lumut," ucap Pak Asep sambil membungkuk hormat. Tangannya sedikit gemetar memegang gagang payung. Angga tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah ban mobilnya yang sedikit kotor terkena cipratan lumpur. Baginya, ketidaksempurnaan sekecil apapun adalah kesalahan fatal. Hidupnya yang dulu sempurna kini telah hancur, jadi ia menuntut segala sesuatu di sekitarnya harus sempurna sebagai kompensasi atas cacat tubuhnya. "Minggir, aku bisa sendiri," ketus Angga saat Pak Asep hendak memegang kursi rodanya untuk membantu mendorong. Angga benci dibantu. Setiap uluran tangan orang lain baginya adalah penghinaan. Itu adalah pengingat bahwa ia adalah manusia setengah, manusia yang tidak utuh. Dengan kekuatan tangan yang terlatih karena 3 tahun memutar roda, ia mendorong kursinya maju mendekati pintu mobil yang terbuka. Namun, nasib seringkali memiliki selera humor yang gelap. Roda depan kursi rodanya yang kecil tiba-tiba terperosok ke dalam celah drainase, saringan air besi yang tertanam di aspal. Besi penutup selokan itu sedikit bengkok dan berkarat, membuat celahnya melebar. Brak, suara benturan logam terdengar nyaring. Tubuh Angga tersentak ke depan, nyaris terlempar dari kursinya jika saja ia tidak sigap menahan tubuhnya dengan kedua tangan pada bingkai pintu mobil. Rasa malu seketika menjalari wajahnya, lebih panas daripada tamparan. "Pak Angga, ya ampun, maafkan saya Pak, saya tidak melihat lubang itu," seru Pak Asep panik, menjatuhkan payungnya dan berlutut untuk mencoba mengangkat roda kursi yang terjepit. Angga menepis tangan supirnya dengan kasar.
Nafasnya memburu. Ia merasa seperti kura-kura yang terbalik cangkangnya, tidak berdaya dan menjadi tontonan. Jangan sentuh, kau ini becus kerja tidak si Asep? Kenapa parkir tepat di atas lubang sialan ini? Apa kau mau membunuhku? Bentak Angga. Suaranya menggema di area parkir yang sepi itu, memantul di dinding beton dan dingin. Pak Asep mundur ketakutan, wajahnya pucat pasi. Maaf Pak, tadi area lain penuh truk sampah, saya pikir di sini aman. Angga mencoba menarik rodanya mundur, tapi sia-sia. Besi selokan itu mencengkram karet rodanya dengan kuat, seperti rahang buaya. Ia terjebak. Ia, seorang CEO yang menguasai ribuan hektar tanah, kini dikalahkan oleh sepotong besi berkarat di parkiran belakang kantornya sendiri. Di saat itulah, sebuah suara lembut memecah ketegangan. Suara yang tenang, seperti gemericik air di tengah padang pasir yang tandus. Permisi Pak, jangan ditarik paksa, nanti as rodanya patah, itu tersangkut di kait besi pengamannya. Angga menoleh dengan cepat. Di sana, berdiri seorang gadis muda dengan seragam cleaning service berwarna biru muda yang sedikit lusuh namun bersih. Ia memegang sebuah sapu lidi dan pengki plastik. Wajahnya polos tanpa riasan sedikit pun, namun kulit sawo matangnya bersinar di bawah lampu neon yang remang. Itu adalah Kinasih, gadis yang tadi dilihat Angga dari jendela lantai 20. Gadis yang menuntun wanita tua di tengah hujan. Kini gadis itu berdiri hanya 2 meter darinya, menatapnya bukan dengan rasa takut seperti Pak Asep, dan bukan dengan rasa kasihan seperti orang lain. Tatapannya datar, tenang dan dalam. Siapa kau? Lancang sekali ikut campur urusan saya. Hardik Angga. Ia tidak suka ada saksi mata atas kelemahannya, apalagi seorang bawahan rendahan. Kinasih tidak mundur selangkah pun. Ia meletakkan sapu dan pengkinya di dekat tembok dengan rapi. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang pasti namun sopan. Saya Kinasih Pak, petugas kebersihan shift sore. Maaf kalau saya lancang, tapi kalau Bapak terus memaksa menarik kursi itu, bannya akan robek dan Bapak tidak akan bisa pulang. Izinkan saya membantu. Saya tahu caranya. Ucap Kinasih dengan nada yang sangat santun, namun mengandung ketegasan yang aneh. Tanpa menunggu persetujuan Angga yang masih terdiam karena kaget dengan keberanian gadis itu, Kinasih berlutut di dekat roda yang terjepit. Ia tidak peduli seragamnya kotor menyentuh aspal yang becek. Minggir, jangan sentuh barang saya. Harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Ancam Angga meski suaranya sedikit melemah karena rasa penasaran. Kinasih tersenyum tipis, sangat tipis, hingga nyaris tak terlihat. Benda mati tetaplah benda mati, Pak. Mau semahal apapun, kalau rusak tidak bisa dipakai. Yang mahal itu tubuh Bapak. Tolong tahan sebentar emosinya. Marah-marah hanya akan membuat otot Bapak tegang dan aliran darah menyempit. Angga terbungkam. Baru kali ini ada orang yang berani menasehatinya tepat di depan mukanya, di saat ia sedang marah besar. Kata-kata gadis ini sederhana, tapi menohok tepat di ulu hati. Kinasih mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku seragamnya, alat yang selalu ia bawa untuk membetulkan gagang sapu yang longgar. Dengan cekatan ia mencongkel sedikit bagian besi selokan itu sambil menahan roda kursi dengan tangan kirinya. Pak Asep, tolong dorong sedikit ke kiri, pelan saja, perintah Kinasih pada sopir yang masih bengong. Pak Asep segera menurut, seolah Kinasih adalah bosnya saat itu. 1, 2, 3. Klik, suara logam terlepas terdengar merdu. Roda kursi itu bebas. Kinasih dengan perlahan menarik kursi roda itu mundur ke area yang rata. Ia kemudian berdiri, membersihkan lututnya yang kotor dengan tepukan ringan. Sudah beres, Pak. Bapak bisa masuk mobil sekarang, kata Kinasih sambil menunduk hormat. Angga masih terpaku. Ia menatap gadis itu dengan pandangan menyelidiki. Ada sesuatu yang berbeda. Cara gadis ini bergerak, cara dia bicara, dan tunggu dulu. Angga merasakan sesuatu yang aneh pada kakinya. Saat tadi kursi rodanya tersentak lepas, ada getaran kecil yang menjalar dari telapak kaki kanannya naik ke betis. Sangat halus, seperti semut yang berjalan, tapi itu ada. Sudah 3 tahun ia tidak merasakan apapun selain kebas dan dingin. Tunggu, cegah Angga saat Kinasih hendak berbalik mengambil sapunya. Tadi, saat kau menahan rodanya, tanganmu menyentuh kakiku. Kinasih berbalik, wajahnya tetap tenang. Benar, Pak. Maaf, tadi punggung tangan saya tidak sengaja menyenggol mata kaki Bapak saat saya mencongkel besi. Angga menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Kau, apa yang kau lakukan? Kenapa rasanya panas? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Angga sebenarnya malu mengakui bahwa ia merasakan sensasi itu. Sensasi panas yang menjalar sesaat, lalu hilang lagi. Mata Kinasih berbinar sekilas. Ia melangkah mendekat lagi. Kali ini ia memberanikan diri menatap langsung ke mata Angga. Di mata gadis itu, Angga melihat pantulan dirinya yang rapuh. Bapak merasakan panas? Tanya Kinasih memastikan. Sedikit, seperti tersengat lebah, tapi di dalam daging. Itu mustahil. Dokter bilang syarafku sudah mati total.
Kakiku ini cuma daging busuk yang menempel di tulang, jawab Angga pahit. Kinasih menggeleng pelan. Ia kembali berjongkok di hadapan Angga. Kali ini dengan niat yang berbeda. Ia tidak melihat roda kursi lagi. Ia melihat kaki Angga yang terbungkus celana bahan mahal dan sepatu kulit mengkilap. Boleh saya periksa sebentar, Pak? Saya tidak akan menyakiti Bata. Saya hanya ingin memastikan sesuatu, pinta Kinasih. Entah sihir apa yang dimiliki gadis ini. Angga mengangguk pelan. Logikanya berteriak menolak, tapi hatinya yang haus akan kesembuhan memaksanya menurut. Kinasih dengan hati-hati memegang pergelangan kaki Angga. Tangan gadis itu kasar, telapaknya kapalan karena sering memegang gagang pel dan sapu. Namun saat menyentuh kulit Angga di balik kaos kaki tipis itu, sentuhannya terasa hangat dan berisi energi. Kinasih menekan satu titik di bawah mata kaki bagian dalam dengan jempolnya. Tekanannya kuat, tegas, dan terukur, bukan pijatan sembarangan. Angga tersentak kaget. Ia tidak merasakan sakit, tapi ia merasakan kejut. Otot pahanya berkedut secara refleks. Pak Asep yang melihat itu melotot kaget. Pak Angga, Bapak barusan kakinya gerak. Angga sendiri syok. Ia menatap kakinya yang kini diam lagi. Itu cuma kejang otot. Spasme, biasa terjadi pada orang lumpuh. Elak Angga, mencoba merasionalisasi harapan yang mulai tumbuh liar di dadanya. Kinasih melepaskan tangannya dan berdiri tegak. Wajahnya kini terlihat serius, seperti seorang dokter ahli yang baru saja menemukan diagnosis langka. Itu bukan spasme biasa, Pak. Kalau spasme, ototnya kaku dan keras. Tadi itu respon syaraf. Jalurnya ada, tapi tertutup lumpur. Ucap Kinasih dengan metafora yang unik. Maksudmu? Angga mengerutkan kening. Bapak saya dulu seorang penyehat tulang di kampung belakang tembok ini. Beliau mengajarkan saya tentang jalur-jalur angin dan darah di tubuh manusia. Kaki bapak ini seperti selokan yang mampet karena sampah. Airnya masih ada, cuma tidak bisa mengalir. Dokter modern mungkin melihatnya sebagai kerusakan permanen, karena mereka melihat dari foto ronsen. Tapi tubuh manusia itu bukan mesin, Pak. Tubuh itu tanah liat yang dibentuk Allah, bisa dibentuk ulang asalkan tahu caranya. Penjelasan Kinasih terdengar tidak masuk akal bagi Angga yang berotak bisnis dan logis. Jalur angin, darah mampet, itu terdengar seperti bualan dukun klinik. Tapi, kedutan tadi nyata, rasa panas tadi nyata. Kau mau bilang dokter lulusan Jerman dan Amerika yang merawatku selama ini salah, dan kau, seorang tukang sapu di kantorku, lebih pintar dari mereka? Cibir Angga. Sifat skeptisnya kembali muncul sebagai perisai diri. Kinasih tersenyum lagi, kali ini lebih lebar dan tulus. Senyum yang membuat wajah sederhananya terlihat cantik alami. Saya tidak lebih pintar, Pak. Saya cuma tamatan SMA. Dokter-dokter itu hebat. Mereka tahu nama Latin setiap tulang dan syaraf Bapak. Tapi kadang, orang yang terlalu sering melihat buku, lupa melihat rasa. Saya tidak punya gelar, tapi saya punya warisan ilmu turun-temurun dari kakek buyut saya. Dan tangan saya mengatakan, kaki Bapak masih ingin berjalan. Kalimat terakhir itu menghantam dada Angga seperti palu godam. Kaki Bapak masih ingin berjalan. Kau bisa membuktikannya? Tantang Angga. Suaranya bergetar, antara marah dan berharap. Bisa, insya Allah. Tapi tidak di sini. Angin malam di parkiran ini jahat, mengandung racun lembab yang bisa memperburuk tulang Bapak. Dan juga, Kinasih melirik Pak Asep dan beberapa supir truk yang mulai memperhatikan mereka dari kejauhan. Pengobatan butuh ketenangan jiwa, tidak bisa dilakukan dengan hati yang ragu dan penuh amarah. Angga mendengus. Lalu di mana? Di ruang kerjaku? Tidak. Tolak Kinasih tegas. Ruangan ber-AC itu penjara buat saraf Bapak. Dingin itu musuh utama kelumpuhan. Bapak butuh udara alami, kehangatan matahari sore, atau sirkulasi udara yang hidup. Jadi kau mau aku kemana? Ke rumah sakit? Ke rumah saya? Jawab Kinasih mantap. Rumah saya cuma 5 menit dari sini, di balik tembok itu. Di sana ada teras bambu yang sirkulasi udaranya bagus. Kalau Bapak berani menurunkan gengsi Bapak untuk datang ke gubuk orang miskin, saya akan buktikan ucapan saya. Angga terdiam. Tawaran ini gila. Seorang miliarder datang ke kampung kumuh untuk dipijat oleh cleaning service-nya sendiri. Kalau media tahu, ini akan jadi berita utama yang memalukan. CEO Anggalen Group berobat ke dukun pijat. Tapi kemudian Angga melihat lagi kakinya. Kaki yang sudah 3 tahun membungkam hidupnya. Kaki yang membuatnya ditinggalkan kekasih, dijauhi teman, dan dikasihani lawan.
Apa ruginya mencoba? Toh ia sudah kehilangan segalanya yang bersifat pribadi. Harga diri, persetan dengan harga diri jika itu bisa membuatnya berdiri lagi. Angga menatap Kinasih lekat-lekat, mencari kebohongan di mata bening itu. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia temukan hanyalah keyakinan yang kokoh seperti batu karang. Baik, ucap Angga akhirnya, suaranya parau. Tapi ingat satu hal. Kalau kau gagal, kalau kau cuma memberiku harapan palsu seperti dokter-dokter itu, aku pastikan kau tidak akan bisa bekerja di kota ini lagi selamanya. Kau mengerti? Ancaman itu mengerikan. Tapi Kinasih menerimanya dengan anggukan ringan. Saya mengerti, Pak. Tapi kalau saya berhasil, saya tidak minta uang. Saya cuma minta Bapak jangan pernah meremehkan orang kecil lagi. Karena kadang Allah menitipkan kunci jawaban di tempat yang tidak Bapak duga. Kinasih mengambil sapu dan pencinya. Jam kerja saya habis 10 menit lagi. Rumah saya yang pagarnya tanaman beluntas, cat hijau lumut, persis di belakang pos satpam belakang. Bapak bisa lewat jalan samping. Saya permisi dulu, mau sholat maghrib. Tanpa menunggu jawaban, Kinasih berbalik dan berjalan pergi menuju pintu keluar karyawan. Punggungnya tegak, langkahnya ringan. Ia meninggalkan Angga yang masih terpaku di samping mobil mewahnya, dengan jantung yang berdegup kencang untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Hujan telah benar-benar berhenti. Langit sore yang gelap kini menyisakan sedikit semburat ungu. Angga menoleh ke Pak Asep. Asep? Iya, Pak. Jangan pulang ke rumah utama. Kita tunggu 10 menit, setelah itu bawa aku ke alamat yang dia bilang tadi, lewat jalan belakang. Pak Asep terbelalak kaget. Tapi Pak, jalanan kampung itu sempit, dan ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya besok saja? Sekarang Asep, sebelum aku berubah pikiran, dan sebelum rasa panas di kakiku ini hilang, perintah Angga tegas. Ia merasakan ada secercah cahaya lilin yang menyala di ujung terowongan gelap hidupnya. Cahaya itu kecil, rapuh, dan mungkin bisa padam kapan saja. Tapi itu cahaya. Dan bagi orang yang sudah terlalu lama terkurung dalam kegelapan, satu titik cahaya pun sudah cukup untuk menjadi alasan untuk terus hidup. Mobil sedan mewah itu pun menderu pelan, bersiap meninggalkan kemegahan gedung pencakar langit, menuju dunia lain yang tersembunyi di balik tembok pembatas. Sebuah perjalanan pendek secara jarak, namun sebuah lompatan raksasa bagi takdir Angga. Seringkali kita mencari keajaiban di langit yang jauh, padahal keajaiban itu sedang tumbuh liar di sela-sela bebatuan tepat di bawah kaki kita. Angga baru saja menemukan bibit keajaibannya dalam wujud seorang gadis cleaning service yang berani menatap matanya tanpa rasa takut. Malam itu, di pinggiran kota yang riuh, sebuah kisah tentang penyembuhan, cinta, dan kerendahan hati baru saja dimulai. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju perlahan, meninggalkan area parkir gedung pencakar langit Angga Land Group. Seperti seekor hewan raksasa yang tersesat, kendaraan mewah buatan Eropa itu kini harus merayap memasuki jalanan aspal yang retak dan berlubang. Jarak antara kemegahan kantor Angga dan rumah Kinasih sebenarnya tidak lebih dari 500 meter jika ditarik garis lurus. Namun secara sosial dan mental, jarak itu terbentang sejauh langit dan bumi. Pak Asep memegang kemudi dengan tangan yang basah oleh keringat dingin. Ia harus ekstra hati-hati. Jalanan kampung di belakang gedung kantor ini sangat sempit. Hanya cukup untuk satu mobil pas-pasan. Di kiri dan kanan jalan, selokan terbuka menganga lebar, siap menelan roda mobil jika sopir meleng sedikit saja. Sementara itu, dahan-dahan pohon mangga dan kawat jemuran warga menjuntai rendah, seolah ingin menggores cat bodi mobil yang harganya setara dengan biaya renovasi satu rukun tetangga. Angga duduk diam di kursi belakang. Kaca jendela mobilnya sengaja ia gelapkan hingga maksimal, sehingga orang di luar tidak bisa melihat ke dalam. Namun ia bisa melihat dengan jelas kehidupan yang berdenyut di luar sana. Kehidupan yang selama ini ia abaikan, meski berada tepat di balik punggung kesuksesannya. Suara azan Isya baru saja berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Angga melihat bapak-bapak bersarung berjalan santai menuju masjid, anak-anak kecil berlarian dengan peci miring, dan ibu-ibu yang sedang menutup warung kelontong mereka. Ada kedamaian yang aneh di sini.
Tidak ada suara klakson yang saling memaki, tidak ada deru mesin proyek yang memekakkan telinga. Yang ada hanyalah suara jangkrik dan percakapan antar tetangga yang terdengar akrab. "Pak, maaf, di depan ada gerobak bakso yang menghalangi jalan. Saya harus klakson sedikit. Izin Pak Asep." ragu-ragu. Angga mengangguk pelan. "Lakukan saja, tapi jangan kasar. Kita ini tamu di wilayah mereka." Ucapan itu keluar begitu saja dari mulut Angga, membuatnya sendiri terkejut. Sejak kapan ia peduli pada tata krama terhadap orang kecil? Mungkin rasa penasaran dan harapan akan kesembuhan kakinya telah sedikit demi sedikit mengikis ego batunya. Atau mungkin kata-kata Kinasih di parkiran tadi masih terngiang-ngiang di kepalanya, bahwa kesembuhan butuh kerendahan hati. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang pagarnya terbuat dari tanaman beluntas setinggi dada orang dewasa. Tanaman itu dipangkas rapi, membentuk benteng hidup yang hijau dan asri. Tidak ada gerbang besi menjulang tinggi seperti di rumah Angga, hanya sebuah pintu pagar dari bambu yang diikat dengan tali ijuk. "Sudah sampai, Pak, sesuai ciri-ciri yang disebutkan Neng Kinasih tadi. Rumah cat hijau lumut, pagar tanaman beluntas," lapor Pak Asep sambil mematikan mesin. Keheningan menyergap kabin mobil seketika. Di luar, suara angin malam yang menggesek daun bambu terdengar syahdu. Angga menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seperti seorang jenderal perang yang memasuki wilayah musuh tanpa senjata. Wilayah ini asing baginya. Tidak ada AC, tidak ada lantai marmer, tidak ada pelayan berseragam. "Bantu aku turun, Asep. Dan ingat, siapkan kursi rodaku dengan benar. Jangan sampai rodanya kotor terkena lumpur sebelum aku duduk." Perintah Angga, standar kebersihannya masih belum hilang sepenuhnya. Pintu mobil terbuka. Aroma tanah basah sisa hujan sore tadi langsung menyapa hidung Angga. Aroma yang khas, campuran antara bau tanah, daun basah, dan sedikit aroma asap kayu bakar. Anehnya, aroma itu tidak membuat Angga mual, justru memberikan sensasi tenang di paru-parunya. Pak Asep dengan sigap mengeluarkan kursi roda dari bagasi, membukanya, dan memastikan posisinya stabil di pinggir jalan yang berbatu. Dengan susah payah, Angga memindahkan tubuhnya dari jok mobil yang empuk ke kursi rodanya yang keras. Proses ini selalu menyakitkan baginya. Bukan sakit fisik, tapi sakit harga diri. Ia benci terlihat lemah. Saat Angga sudah duduk sempurna, ia mendongak menatap rumah itu. Rumah itu kecil. Dindingnya separuh tembok, separuh anyaman bambu, namun terlihat sangat terawat. Di teras depan, terdapat sebuah balai-balai atau dipan bambu lebar yang dialasi tikar pandan bersih. Sebuah lampu bohlam kuning tergantung di langit-langit teras, memancarkan cahaya hangat yang mengundang. Pintu rumah terbuka. Kinasih keluar dengan penampilan yang berbeda. Ia sudah tidak mengenakan seragam cleaning service biru yang kaku, tapi pakaian rumahan yang sopan berlengan panjang. Wajahnya segar, sisa air wudhu masih terlihat membasahi keningnya, membuatnya tampak bercahaya di bawah sinar lampu teras. "Assalamualaikum Pak Angga, Bapak benar-benar datang," sapa Kinasih dengan senyum tipis, menyiratkan rasa hormat namun tidak berlebihan. Angga berdehem, mencoba menjaga wibawanya. "Saya bukan orang yang suka ingkar janji, dan saya juga bukan orang yang suka membuang waktu. Kau bilang kau bisa membuktikan ucapanmu, jadi inilah saya, di gubukmu." Kinasih tidak tersinggung disebut gubuk. Ia justru membuka pintu pagar bambu itu lebar-lebar. "Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Pak. Gubuk ini memang kecil, tapi insya Allah cukup untuk menampung niat baik. Hati-hati, ada sedikit undakan tanah di dekat pot bunga melati itu." Pak Asep mendorong kursi roda Angga memasuki halaman. Roda kursi itu berbunyi berderit saat melindas kerikil halaman. Beberapa tetangga yang sedang duduk di teras rumah sebelah mulai berbisik-bisik. Mereka menunjuk-nunjuk mobil mewah Angga dan kursi rodanya. Angga merasa risih. Ia ingin membentak mereka agar berhenti menatapnya seperti hewan sirkus. Namun sebelum amarah Angga meledak, seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk keluar dari dalam rumah menyusul Kinasih. Rambutnya sudah memutih semua, digelung sederhana dengan tusuk konde. Wajahnya keriput dimakan usia, namun matanya memancarkan kelembutan seorang ibu. Itu adalah Bu Siti, ibunda Kinasih.
ada tamu agung rupanya. Nak Kinasih bilang tadi bosnya mau mampir. Mari-mari Den, anggap saja rumah sendiri. Maaf ya tempatnya sempit dan berantakan. Sapa Bu Siti dengan ramah. Suaranya bergetar namun tulus. Bu Siti berjalan tertatih mendekati Angga, lalu tanpa ragu menyalami tangan Angga. Tangan tua itu kasar, kulitnya kering dan hangat. Angga yang biasanya anti bersentuhan dengan orang asing, tiba-tiba terpaku. Ia tidak sempat menarik tangannya. Ada aliran energi kasih sayang yang aneh dari genggaman tangan keriput itu. Energi yang mengingatkannya pada neneknya dulu, sebelum harta dan keserakahan merusak keluarganya. Terima kasih, Bu, jawab Angga kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Silahkan Pak Angga, kursi rodanya bisa diparkir di samping balai-balai itu, pinta Kinasih lembut. Sebentar ya Den, Ibu buatkan wedang jahe gula aren, obat capek paling ampuh, ujar Bu Situ sambil bergegas masuk ke dalam rumah. Kini tinggal Angga dan Kinasih di teras itu. Suasana hening sejenak. Hanya suara kodok dari selokan yang terdengar bersahut-sahutan. Kenapa ibumu yang tua itu melayaniku buat wedang jahe? Kau kan punya tangan. Kritik Angga tajam, merasa tidak enak melihat wanita setua itu harus repot. Kinasih tersenyum sambil menggelar sebuah kain batik bersih di atas balai-balai bambu. Bagi ibu, tamu adalah raja, Pat. Melayani tamu itu kehormatan buat beliau. Kalau saya larang, beliau justru akan sedih. Biarkan beliau merasa berguna. Orang tua sering merasa kesepian karena merasa tidak dibutuhkan lagi oleh anak-anaknya. Bapak pasti paham rasanya tidak dibutuhkan, bukan? Kalimat terakhir itu lagi-lagi menohok jantung Angga. Kinasih seolah bisa membaca pikiran tergelapnya. Rasa tidak berguna, rasa dibuang, rasa menjadi beban. Kau punya lidah yang tajam untuk ukuran seorang bawahan, sindir Angga. Saya hanya menyampaikan kebenaran, Pak. Kadang kebenaran memang tajam seperti pisau bedah. Sakit, tapi menyembuhkan. Balas Kinasih tenang. Ia kemudian menepuk balai-balai bambu itu. Sekarang, saya butuh Bapak pindah dari kursi roda ke balai bambu ini. Bisakah Bapak melakukannya sendiri, atau butuh bantuan Pak Asep? Angga menatap balai-balai itu. Tingginya hampir sejajar dengan kursi rodanya. Tapi memindahkan tubuh lumpuhnya selalu menjadi perjuangan berat. Biasanya ada perawat khusus atau alat bantu di rumahnya. Di sini, ia harus mengandalkan kekuatan tangannya sendiri. Saya bisa sendiri, tegas Angga. Ia mengunci roda kursinya. Lalu dengan napas tertahan, ia menumpu kedua tangannya pada pegangan kursi, mengangkat badannya sekuat tenaga, dan mengayunkan pinggulnya ke arah balai-balai. Wajahnya memerah menahan beban tubuhnya sendiri. Urat-urat lehernya menonjol. Brak, tubuhnya mendarat agak keras di atas bambu. Bambu itu berderit nyaring, namun kokoh menahan berat badan Angga. Angga terengah-engah. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia merasa malu terlihat kepayahan. Bagus, kekuatan tangan Bapak luar biasa. Itu modal utama. Kalau tangan Bapak lemah, tulang punggung Bapak tidak akan punya penyangga. Puji Kinasih tulus. Ia tidak melihat kecanggungan Angga. Ia melihat potensi kekuatan. Kinasih kemudian duduk bersimpuh di lantai teras, tepat di bawah kaki Angga yang menggantung di pinggir balai-balai. Posisi ini membuat kepala Kinasih lebih rendah dari kaki Angga. Dalam budaya sopan santun, ini adalah posisi pengabdian. Namun bagi Kinasih, ini adalah posisi seorang penyembuh yang menghormati pasiennya. Pak Angga, panggil Kinasih pelan. Sebelum saya mulai, saya harus minta izin. Pijatan ini bukan pijatan relaksasi seperti di spa mahal langganan Bapak. Ini pijatan urut syaraf kuno. Rasanya akan sangat sakit. Bahkan mungkin menyiksa. Karena saya harus membangunkan syaraf yang tidur paksa selama 3 tahun. Angga menatap gadis itu dari atas. Lampu kuning teras membuat bayangan bulu mata Kinasih terlihat panjang di pipinya. Aku sudah merasakan sakitnya kecelakaan yang hampir membunuhku. Aku sudah merasakan sakitnya operasi tulang belakang selama 12 jam. Apa menurutmu pijatan tangan kecilmu itu bisa lebih menyakitkan dari pisau bedah? Kinasih mendongak. Matanya menatap lurus ke manik mata Angga. Pisau bedah menyayat kulit, Pak. Tapi pijatan ini akan menyayat memori otot Bapak. Tubuh Bapak menyimpan trauma.
Rasa sakit yang akan Bapak rasakan nanti adalah rasa sakit perlawanan. Tubuh Bapak sudah nyaman dengan kelumpuhan ini. Dia sudah menyerah. Saya akan memaksanya untuk bangkit dan berjuang lagi. Dan perjuangan itu tidak pernah enak. Angga terdiam. Ia baru menyadari filosofi dalam ucapan gadis ini. Tubuhnya sudah menyerah. Benar sekali. Selama ini ia hanya pasrah pada kursi roda. Ia tidak pernah benar-benar memaksa kakinya untuk bangun karena takut kecewa. Lakukan. Perintah Angga lirih. Lakukan apa saja. Kalau aku menjerit, jangan berhenti. Kalau aku memintamu berhenti, jangan dengarkan aku. Teruslah memijat sampai kau yakin selesai. Itu adalah mandat mutlak. Izin penuh dari seorang raja yang menyerahkan nasib kerajaannya pada seorang prajurit biasa. Kinasih mengangguk Teksim. Ia merogoh saku dasternya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan berwarna kehijauan. Itu adalah minyak urut racikan almarhum ayahnya. Minyak kelapa murni yang direndam dengan akar-akaran, serai, jahe merah, dan doa-doa penyembuhan. Saat Kinasih membuka tutup botol itu, aroma rempah yang kuat langsung memenuhi teras. Aroma yang menusuk namun menghangatkan. Bismillah, bisik Kinasih pelan. Ia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya, lalu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya hingga terasa panas. Gesekan kulit itu menghasilkan bunyi sret-sret yang ritmis. Kinasih sedang mengumpulkan energi panas tubuhnya sendiri untuk disalurkan ke minyak itu. Angga menahan napas. Ia melihat tangan Kinasih mulai bergerak mendekati kaki kanannya. Kaki yang tadi sempat berkedut di parkiran. Ini adalah momen kebenaran. Apakah getaran tadi hanya kebetulan? Ataukah awal dari sebuah keajaiban? Sementara itu, di dalam rumah, Bu Siti mengintip dari balik tirai jendela usang. Mulutnya komat kamit memanjatkan doa. Ia tahu betul beban yang dipikul putrinya. Memijat orang biasa saja butuh tenaga ekstra, apalagi memijat seorang pria yang hatinya terluka parah. Penyakit fisik seringkali hanyalah manifestasi dari penyakit hati. Dan malam ini, Kinasih tidak hanya akan mengurut kaki bosnya, tapi juga mencoba meluruskan benang kusut di jiwa pria sombong itu. Di teras yang sederhana itu, di bawah langit malam yang mulai berbintang setelah hujan reda, sebuah pertarungan sunyi akan segera dimulai. Pertarungan antara keputusasaan melawan harapan, antara logika medis melawan kearifan tradisional, dan antara dua manusia yang berasal dari dunia yang berbeda, yang kini disatukan oleh rasa sakit yang sama. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan daun beluntas. Suara jangkrik seolah menjadi musik pengiring bagi ritual penyembuhan ini. Angga memejamkan matanya, pasrah. Dan detik berikutnya, tangan hangat Kinasih menyentuh kulit dingin kakinya. Sentuhan pertama itu bukan tekanan, melainkan sebuah sapaan. Sapaan dari seorang manusia kepada manusia lain, tanpa sekat jabatan, tanpa tembok pemisah kasta. Saya mulai ya Pak, tarik nafas panjang. Keluarkan perlahan, ikhlaskan rasa sakitnya. Terima rasa sakitnya sebagai teman yang membawa kabar baik. Pandu Kinasih dengan suara lembut namun menghipnotis. Angga menurut. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma minyak serai dan udara kampung yang bersih. Dan dimulailah perjalanan menyakitkan menuju kesembuhan itu. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah fisik Angga, tapi juga akan meruntuhkan benteng kesombongan yang selama ini ia bangun setinggi langit. Di teras bambu inilah, takdir mereka akan terikat kuat, lebih kuat dari simpul otot manapun. Malam semakin larut di pinggiran kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Suara jangkrik dan kodok di selokan beradu dengan sayup-sayup suara sirine ambulans dari jalan raya yang jauh. Di teras rumah panggung setengah tembok milik keluarga Kinasih, waktu seolah berhenti berdetak. Lampu bohlam koning 5 watt yang tergantung di langit-langit teras bergoyang pelan ditiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding anyaman bambu. Bayangan itu adalah siluet dua manusia yang sedang bergulat dengan takdir. Satu duduk bersimpuh dengan penuh konsentrasi, satu lagi terbaring kaku dengan wajah pucat pasi. Angga mencengkram pinggiran balai-balai bambu itu dengan sangat kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, padahal angin malam berhembus cukup kencang. Ia tidak menyangka rasanya akan seintens ini.
Ia pikir pijat tradisional hanyalah sekadar ditekan-tekan sedikit untuk melemaskan otot. Ternyata ia salah besar. Kinasih tidak sedang memijat. Ia sedang berperang. Gadis itu memulainya dari telapak kaki kanan Angga. Dengan menggunakan buku jari telunjuknya yang ditekuk, ia menekan titik tengah telapak kaki Angga, tepat di cekungan lengkungan kaki. Tekanan itu bukan main-main. Kinasih mengerahkan berat badannya ke titik itu, memutar buku jarinya perlahan namun pasti, seolah sedang mengebor menembus lapisan daging yang mati rasa. Tahan Pak, ini titik ginjal, gerbang utama energi vital manusia. Kalau di sini tersumbat, aliran darah ke atas tidak akan pernah sampai. Bisik Kinasih dengan suara rendah, matanya terpejam seolah sedang melihat jalur energi di dalam kaki itu dengan mata batinnya. Awalnya Angga tidak merasakan apa-apa selain tekanan tumpul. Namun saat Kinasih menambah tekanannya sedikit lagi, sebuah sensasi aneh menjalar. Bukan rasa sakit di kulit, melainkan rasa ngilu yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Ngilu yang sangat dalam, seperti ada kawat panas yang ditarik paksa dari dalam tulangnya. Angga mengerang tertahan. Rahangnya mengeras. Ia gengsi untuk berteriak di depan bawahannya ini. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Kaki kirinya yang satunya lagi secara refleks menendang udara, mencoba melepaskan diri dari siksaan itu. Jangan dilawan Pak, lemaskan. Kalau Bapak tegang, ototnya akan mengunci. Biarkan rasa sakit itu mengalir. Perintah Kinasih tegas, tangannya tidak berhenti bergerak. Minyak urut beraroma rempah itu kini sudah melumuri seluruh betis Angga. Tangan Kinasih bergerak lincah dari telapak kaki naik ke mata kaki. Di sana, ia menemukan benjolan-benjolan kecil di sekitar tulang kering. Bagi orang awam, itu hanya otot biasa. Tapi bagi Kinasih, itu adalah kristal-kristal asam laktat dan sumbatan darah yang sudah mengeras selama 3 tahun. Bapak rasakan gerenjel-gerenjel ini seperti pasir di bawah kulit? Tanya Kinasih sambil menggosok area itu dengan jempolnya. Angga mengangguk lemah, napasnya memburu. Iya, rasanya panas. Itu sampah, Pak. Sampah metabolisme yang menumpuk karena kaki Bapak tidak pernah digerakkan. Dokter mungkin menyebutnya atrofi otot, tapi kami menyebutnya darah mati. Saya harus menghancurkan kristal-kristal ini supaya jalan darahnya terbuka lagi. Ini akan sangat sakit. Bapak siap? Belum sempat Angga menjawab, Kinasih sudah melakukan gerakan menggerus di sepanjang tulang kering Angga. Ia menggunakan pangkal telapak tangannya, menekan kuat, lalu mendorong ke arah atas menuju lutut. Kali ini Angga tidak bisa menahannya lagi. Jeritan panjang lolos dari mulutnya, memecah kesunyian malam kampung itu. Rasa sakitnya luar biasa. Rasanya seperti kulit betisnya dikuliti hidup-hidup, lalu disiram air garam. Pak Asep yang berdiri di dekat mobil sampai menutup matanya ngeri, tidak tega melihat bosnya kesakitan seperti itu. Bu Siti yang sedang mengintip dari jendela dapur meneteskan air mata. Ia tahu betul rasa sakit itu. Almarhum suaminya dulu sering mengobati orang lumpuh karena stroke atau kecelakaan. Jeritan pasien adalah tanda bahwa syaraf mereka masih hidup. Diamnya pasien justru tanda kematian syaraf. Jadi, jeritan Angga adalah musik yang indah bagi telinga seorang penyembuh. Karena itu artinya ada harapan. Angga terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Air matanya menetes di sudut mata bercampur dengan keringat. Hentikan Kinasih. Kakiku rasanya mau meledak. Rintih Angga putus asa. Kinasih berhenti sejenak, tapi ia tidak melepaskan tangannya dari kaki Angga. Ia hanya mengurangi tekanannya, mengusap lembut betis yang memerah itu untuk menenangkan syaraf yang kaget. Maafkan saya, Pak. Saya tahu ini siksaan. Tapi lihat ini, ucap Kinasih sambil menunjuk punggung kaki Angga. Angga membuka matanya yang sembab, lalu menunduk melihat kakinya. Apa yang ia lihat membuatnya terbungkam. Urat-urat halus di punggung kakinya yang tadinya tenggelam dan tidak terlihat, kini mulai menyembul keluar berwarna biru kehijauan. Ada denyutan halus di sana, denyutan kehidupan. Kaki yang selama 3 tahun pucat dan dingin seperti mayat, kini berubah warna menjadi kemerahan, hangat. Bapak lihat urat biru itu? Itu tandanya darah sudah mau masuk. Pintu gerbangnya sudah saya dobrak, sekarang tinggal membersihkan lorongnya. Jelas Kinasih dengan senyum lelah namun puas. Angga menatap urat-urat itu dengan takjub. Ia mencoba menggerakkan jempol kakinya. Gerak, jempol itu bergerak. Hanya sedikit, mungkin hanya 2 mm, tapi itu bergerak.
Bukan karena spasme, bukan karena kejang. Tapi karena Angga memerintahkannya untuk bergerak dan jempol itu menurut. Ya Allah, desis Angga. Suaranya bergetar hebat. Itu bergerak Kinasih. Kau lihat itu? Kinasih mengangguk mantap. Saya lihat, Pak. Alhamdulillah, itu baru jempol. Perjalanan kita masih panjang sampai ke pinggang. Semangat Angga yang tadi padam seketika menyala kembali seperti api yang disiram bensin. Rasa sakit yang menyiksa tadi tiba-tiba terasa masuk akal. Itu bukan rasa sakit penyiksaan. Itu adalah rasa sakit perjuangan. Lanjutkan, perintah Angga. Kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak ada lagi keraguan. Lakukan lagi. Hancurkan semua sumbatan itu. Aku tidak peduli betapa sakitnya. Buat aku berjalan lagi, Kinasih. Kinasih tersenyum hormat. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Ia sendiri sebenarnya sudah kelelahan. Memijat orang lumpuh butuh tenaga yang besar. Ia harus mentransfer energi panas tubuhnya ke tubuh pasien. Tapi melihat binar harapan di mata Angga, rasa lelahnya menguap entah kemana. Baik, Pak. Sekarang kita naik ke lutut. Ini bagian paling rumit. Lutut adalah engsel tubuh. Di sini banyak sekali pertemuan urat dan ligamen. Bapak harus rileks, jangan kaku. Instruksi Kinasih. Kinasih menuangkan minyak lagi. Kali ini ia mencampurnya dengan parutan jahe merah segar yang sudah disiapkan ibunya di mangkuk kecil. Jahe merah memiliki sifat panas yang tajam, sangat bagus untuk memanaskan sendi yang kaku. Ia melumurkan campuran minyak dan jahe itu ke tempurung lutut Angga. Angga merasakan sensasi hangat yang nyaman pada awalnya, namun lama-kelamaan berubah menjadi panas yang menyengat. Kinasih mulai memijat area di belakang lutut, tempat di mana lipatan kaki berada. Di sana terdapat simpul saraf besar yang menghubungkan paha dan betis. Tangan Kinasih menari-nari dengan teknik memetik. Ia menarik urat-urat besar di belakang lutut itu seperti memetik senar gitar. Cetrek, cetrek. Bunyi urat yang beradu dengan tulang terdengar ngilu. Aduh, sakit sekali Kinasih. Rasanya seperti disetrum, keluh Angga. Giginya gemertak menahan nyeri. Memang seperti disetrum, Pak. Listrik tubuh Bapak sedang disambung ulang kabelnya. Tahan sedikit lagi. Tarik napas, buang. Di tengah proses yang menyakitkan itu, mata Angga menatap ke arah depan. Dari posisi berbaring di teras rumah Kinasih yang sederhana ini, ia bisa melihat gedung kantornya sendiri yang menjulang tinggi di seberang tembok pembatas. Gedung itu gelap gulita sekarang, hanya lampu indikator merah di puncaknya yang berkedip. Angga merenung. Di gedung mewah itu, ia punya kursi ergonomis seharga ratusan juta yang didesain khusus untuk menopang punggungnya. Tapi kursi itu tidak pernah menyembuhkannya. Di sini, di atas balai-balai bambu keras yang mungkin harganya tidak sampai 100.000 rupiah, ia justru menemukan kesembuhan. Betapa ironisnya hidup ini. Kita sering mencari bahagia di tempat yang jauh dan mahal, padahal bahagia itu seringkali bersembunyi dalam kesederhanaan. Kita mencari obat sampai ke luar negeri, padahal obat itu ada di tangan tetangga kita sendiri yang selama ini kita remehkan. Pak Angga, panggil Kinasih membuyarkan lamunan Angga. Iya, jawab Angga. Sekarang bagian paha. Maaf beribu maaf, saya harus menyentuh paha Bapak agak ke atas. Ini bukan untuk kurang ajar, tapi jalur saraf iskiadika pusatnya ada di pangkal paha dan bokong. Kalau Bapak merasa tidak nyaman, bilang saja, saya akan berhenti. Ucap Kinasih dengan sangat sopan. Wajahnya sedikit merona merah karena malu. Bagaimanapun ia adalah gadis desa yang memegang teguh adat ketimuran. Menyentuh paha laki-laki yang bukan mahram adalah hal yang berat baginya. Angga menatap gadis itu. Ia melihat ketulusan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun sorot mata menggoda atau murahan. Yang ada hanyalah profesionalitas seorang tabib. Lakukan saja Kinasih. Aku percaya padamu. Kau adalah dokterku sekarang. Dokter tidak punya batasan gender saat menyelamatkan nyawa pasiennya. Jawab Angga bijak. Kinasih mengangguk pelan. Bismillah. Ia mulai memijat paha Angga yang ototnya sudah mengecil. Paha yang dulu kekar karena Angga rajin olahraga lari, kini lembek dan tak bertenaga. Kinasih memijat dengan gerakan meremas dan memukul-mukul ringan untuk membangunkan otot yang tidur. Saat tangan Kinasih mencapai sepertiga paha atas, Angga merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sakit, tapi getaran.
Getaran itu merambat naik ke pinggang, lalu ke tulang belakangnya. "Tunggu," kata Angga. Kinasih berhenti. "Ada apa, Pak? Sakit?" "Bukan. Aku merasa ingin buang air kecil," ucap Angga jujur. Wajahnya memerah padam karena malu. Kinasih justru tersenyum lebar. "Alhamdulillah, itu berita paling bagus malam ini, Pak." "Apa maksudmu? Aku mau pipis dan kau bilang itu bagus. Aku bisa mengompol di sini," panik Angga. Selama ini ia menggunakan kateter atau popok dewasa karena ia tidak bisa mengontrol kandung kemihnya akibat saraf yang rusak. Ia tidak pernah merasakan keinginannya. Ia hanya tahu kalau sudah basah. Tapi malam ini ia merasakan desakan itu. "Bapak sadar tidak? Bapak merasakan ingin pipis. Itu artinya saraf otonom lapak di area pinggang sudah bangun. Saraf kandung kemih Bapak sudah merespon pijatan saya. Itu kemajuan luar biasa, Pak," seru Kinasih antusias. Angga terdiam. Benar juga, ia sudah lupa rasanya kebelet pipis. Rasa tidak nyaman yang menekan di perut bawah itu, yang biasanya dibenci orang, kini terasa seperti anugerah terindah bagi Angga. "Pak Asep, tolong bantu Bapak ke kamar mandi. Maaf, kamar mandinya di belakang, agak sempit dan jongkok, tapi ada ember pegangan kok," panggil Kinasih. Pak Asep berlari mendekat. "Siap, Neng. Mari Pak Angga, saya Papa." Dengan susah payah, dibantu Pak Asep dan tongkat penyangga yang ada di rumah Kinasih, Angga menyeret langkahnya ke kamar mandi sederhana di belakang rumah. Kinasih menunggu di teras dengan napas lega. Ia mengelap tangannya yang berminyak dengan kain lap. Malam itu, di kamar mandi sederhana berlantai semen kasar, Angga menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Ia bisa merasakan air dingin yang menyentuh kakinya saat ia membasuh diri. Ia bisa merasakan lantai yang kasar. Ia bisa merasakan hidup kembali ke dalam tubuhnya. Allah Maha Besar. Setengah jam kemudian, Angga sudah kembali duduk di kursi rodanya. Tampak segar meski wajahnya lelah. Kinasih memberinya segelas teh jahe gula aren yang masih hangat. "Minum dulu, Pak, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang lewat keringat tadi," tawar Kinasih. Angga menerima gelas seng bermotif kembang itu dengan kedua tangannya. Ia menyeruput isinya. Manis, pedas, hangat. Rasanya jauh lebih nikmat dari wine mahal yang biasa ia minum di pesta-pesta bisnis. "Terima kasih, Kinasih," ucap Angga tulus. Ia menatap gadis itu lekat-lekat. "Kau tidak hanya memijat kakiku. Kau baru saja memberikan nyawa kedua buatku." Kinasih menunduk, menyembunyikan senyum malunya. "Itu bukan saya, Pak. Saya cuma perantara. Yang menyembuhkan itu Allah. Dan juga tekad Bapak sendiri yang kuat untuk sembuh. Kalau Bapak menyerah di tengah jalan tadi, saya tidak bisa apa-apa. Berapa hutangku padamu malam ini?" tanya Angga. Tangan kanannya merogoh saku jasnya yang tergantung di paku dinding. Mengambil dompet kulit tebalnya. Kinasih menggeleng cepat. Ia memundurkan langkahnya. "Jangan, Pak. Saya sudah bilang tadi di parkiran. Kalau berhasil, saya tidak minta uang. Saya cuma minta Bapak jangan meremehkan orang kecil lagi. Janji adalah hutang." Angga tertegun. Ia mengeluarkan segepok uang berwarna merah. Jumlahnya mungkin jutaan rupiah. Tapi Kinasih menolaknya dengan halus namun tegas. "Simpan uang Bapak. Uang itu tidak laku di sini untuk membeli ketulusan. Kalau Bapak memaksa memberi uang, itu malah menghina profesi warisan ayah saya. Ayah saya selalu bilang, ilmu itu amanah, bukan barang dagangan." Angga merasa tertampar lagi. Malam ini ia ditampar berkali-kali oleh kebijaksanaan gadis lulusan SMA ini. Ia perlahan memasukkan kembali dompetnya. Ia sadar, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan materi. Dan justru hal-hal itulah yang paling berharga. "Baiklah, kalau kau tidak mau uang, izinkan aku membalasnya dengan cara lain. Mulai besok, aku akan datang lagi ke sini setiap sore. Aku ingin kau terapis pribadiku sampai aku benar-benar bisa berlari. Kau sanggup?" Kinasih tersenyum. "Tentu saja, Pak. Pintu gubuk ini selalu terbuka. Tapi ingat, Bapak harus datang sebagai pasien, bukan sebagai bos. Di atas balai-balai itu, jabatan CEO Bapak harus dilepas di pintu pagar." Angga tertawa kecil. Tawa yang renyah dan lepas, tawa yang sudah lama hilang dari bibirnya. "Siap, Bu Dokter. Saya akan jadi pasien yang penurut."
Angin malam berhembus semakin dingin, tapi hati Angga terasa hangat. Ia melihat jam tangannya, sudah pukul 9 malam. Asep, ayo kita pulang. Besok kita harus kerja keras, dan sorenya kita harus kembali ke sini tepat waktu. Perintah Angga penuh semangat. Saat mobil mewah itu bergerak meninggalkan halaman rumah Kinasih, Angga tidak menutup kaca jendelanya. Ia membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ia melambaikan tangan pada Kinasih dan Bu Siti yang berdiri di teras. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Angga tidak sabar menunggu hari esok. Ia punya tujuan baru, ia punya harapan baru, dan yang paling penting, ia punya alasan untuk tersenyum. Di balik kaca spion, Kinasih menatap kepergian mobil itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa lelah di tubuhnya, tapi ada rasa bahagia di hatinya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Ini baru permulaan. Menyembuhkan kaki Angga mungkin butuh waktu berbulan-bulan, tapi menyembuhkan hati Angga yang keras, itu mungkin butuh waktu seumur hidup. Dan tanpa sadar, Kinasih telah siap untuk mengambil tantangan itu. Seringkali cinta tumbuh bukan dari pandangan pertama yang mempesona, melainkan dari rasa sakit yang dibagi bersama dan dari proses penyembuhan yang dilalui berdua. Di antara aroma minyak urut dan debu jalanan kampung, benih-benih perasaan itu mulai tumbuh subur tanpa mereka sadari. Waktu adalah penyembuh yang paling misterius. Ia berjalan tanpa suara, namun jejak langkahnya mampu merubah batu karang menjadi pasir dan mengubah kebencian menjadi rindu. Tanpa terasa, 1 bulan telah berlalu sejak malam pertama Angga menginjakan kaki, atau lebih tepatnya roda kursinya, di teras rumah panggung milik Kinasih. 1 bulan itu bukan waktu yang lama dalam hitungan kalender. Namun bagi Angga, rasanya seperti 1 abad kehidupan baru. Rutinitasnya berubah total. Dulu, pukul 5 sore adalah waktu baginya untuk marah-marah karena kemacetan kota, atau waktu untuk minum alkohol sendirian di penthouse mewahnya demi melupakan sepi. Kini, pukul 5 sore adalah waktu keramat, waktu di mana jantungnya berdebar bukan karena stres, melainkan karena antusiasme yang membuncah. Setiap sore, tepat ketika matahari mulai condong ke barat dan menyisakan semburat jingga di langit pinggiran kota, mobil sedan hitam Angga akan keluar dari gerbang belakang gedung perkantoran megah itu. Pemandangan ini sudah menjadi tontonan biasa bagi warga Kampung Melati, perkampungan kumuh yang berada tepat di balik tembok beton kantor Angga. Awalnya, warga menatap curiga. Mereka berpikir bos besar itu datang untuk menggusur rumah mereka demi perluasan lahan parkir. Namun, prasangka itu luntur perlahan demi perlahan, digantikan oleh senyuman ramah dan lambaian tangan anak-anak kecil yang berlarian mengejar mobil mengkilap itu. "Pak Bos datang! Pak Bos datang!" teriak seorang bocah ingusan sambil mengayuh sepeda bututnya mengiringi mobil Angga. Angga menurunkan kaca jendelanya. Ia tersenyum. Ya, Angga yang terkenal dingin dan killer di ruang rapat, kini bisa tersenyum lebar hanya karena melihat bocah kampung yang giginya ompong. "Asep, pelan-pelan." "Jangan sampai debu jalanan mengganggu jemuran Bu Rina," tegur Angga pada sopirnya. Ia bahkan sudah hafal nama-nama tetangga Kinasih. Bu Rina adalah janda penjual gorengan yang rumahnya paling depan di gang masuk. "Siap, Pak Angga, ini sudah paling pelan, kecepatan 10 km per jam, jawab Pak Asep sambil terkekeh. Ia pun merasakan perubahan drastis pada majikannya. Angga yang sekarang jauh lebih manusiawi, lebih sabar, dan lebih hidup. Mobil berhenti di depan pagar tanaman beluntas yang kini terlihat lebih rapi. Rupanya, Angga diam-diam menyuruh tukang kebun kantornya untuk datang setiap pagi merapikan halaman rumah Kinasih tanpa sepengetahuan gadis itu. Itu adalah bentuk perhatian kecil yang bisa ia berikan tanpa melukai harga diri Kinasih. Kinasih sudah menunggu di teras. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian rumah yang sopan dan bersih. Wajahnya selalu tampak segar sehabis mandi sore. Tidak ada riasan mahal, tidak ada parfum impor, hanya aroma sabun mandi bayi dan bedak dingin beras kencur yang menenangkan. "Assalamualaikum, Pak pasien yang paling disiplin," sapa Kinasih dengan nada bercanda. Hubungan mereka sudah jauh lebih cair sekarang. Kinasih tidak lagi terlalu kaku, meski tetap menjaga batas kesopanan. "Waalaikumsalam, Bu Dokter yang paling galak," balas Angga sambil memindahkan tubuhnya sendiri dari mobil ke kursi roda. Lihatlah perbedaannya.
1 bulan lalu, Angga butuh bantuan Pak Hasep dan tongkat penyangga untuk berpindah. Sekarang, lengannya sudah jauh lebih kekar dan lincah. Ia bisa mengayunkan tubuhnya dengan ringan. Latihan fisik yang diberikan Kinasih, seperti mengangkat beban menggunakan botol air mineral bekas, ternyata sangat efektif melatih otot punggung dan bahunya. Angga mendorong kursi rodanya memasuki halaman. Di pangkuannya, terdapat 2 kotak besar bungkusan makanan mewah. Ini adalah ritual baru mereka. Setiap ada rapat direksi di kantor yang menyajikan catering mahal, Angga selalu melarang asistennya membuang sisa makanan yang belum disentuh. Ini ada sedikit rezeki Kinasih. Tadi ada rapat dengan investor dari Jepang. Sushi dan bento premium. Sayang kalau dibuang, masih utuh dan hangat. Kata Angga sambil menyerahkan kotak itu pada Bu Siti yang muncul dari dapur. Awalnya Kinasih menolak keras. Ia tidak mau dianggap pengemis yang menerima sisa makanan. Namun Angga dengan cerdas mengubah bahasanya. Ia tidak menyebutnya sisa, melainkan sesuatu yang harus dibagi. Makanan ini dimasak dengan doa koki Kinasih. Kalau dibuang ke tong sampah, kokinya akan sedih dan rezekinya menangis. Lebih baik dimakan oleh orang yang menghargainya. Begitu alasan Angga waktu itu. Dan Kinasih yang berhati lembut tidak bisa membantah logika itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Den Angga. Kebetulan sekali, tetangga sebelah, Pak RT, lagi sakit gigi dan tidak bisa makan nasi keras. Bubur Jepang ini pasti beliau suka, ujar Bu Siti sumringah. Angga tersenyum puas. Ia belajar satu hal penting di teras bambu ini, bahwa kebahagiaan itu menular. Memberi makan orang lapar memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada membeli jam tangan mewah yang hanya akan disimpan di lemari besi. Di sini, hartanya yang berlimpah menemukan muaranya yang sejati. Sesi terapi pun dimulai. Angga merebahkan dirinya di atas balai-balai bambu yang kini sudah dialasi kasur busa tipis. Hadiah dari Angga yang dipaksa agar diterima Kinasih demi kenyamanan punggungnya. Langit perlahan berubah warna menjadi ungu gelap. Suara azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang. Kinasih mulai membalurkan minyak hangat ke kaki Angga. Bagaimana perkembangan hari ini, Pak? Apa ada sensasi baru? Tanya Kinasih sambil mulai memijat telapak kaki. Ada, jawab Angga antusias. Tadi pagi saat bangun tidur, jempol kaki kananku gatal. Aku bisa merasakannya. Dan hebatnya, aku bisa menggaruknya dengan jempol kaki kiriku. Sedikit kaku, tapi kena sasaran. Mata Kinasih berbinar. Masya Allah, itu kemajuan besar, Pak. Koordinasi antar saraf kiri dan kanan sudah mulai tersambung. Itu artinya jembatan di sumsum tulang belakang Bapak sudah mulai renovasi total. Kinasih menekan titik di betis Angga. Dulu, Angga akan menjerit kesakitan di titik ini. Sekarang ia hanya meringis pelan. Toleransi tubuhnya terhadap rasa sakit sudah meningkat dan sumbatan-sumbatan di ototnya sudah banyak yang hancur. Kaki Angga yang dulu pucat dan kurus kering, kini mulai berisi. Ada rona merah segar di sana, tanda sirkulasi darah yang lancar. Kinasih, panggil Angga pelan di tengah pijatan. Iya, Pak. Kenapa kau tidak pernah mau menerima tawaranku untuk pindah kerja ke bagian administrasi? Kau tahu kan, gajinya 3 kali lipat dari cleaning service. Kau punya otak cerdas, kau bisa belajar komputer dengan cepat. Aku tidak tega melihat tangan penyembuh ini harus memegang kain pel kotor setiap hari. Ini adalah perdebatan rutin mereka. Angga merasa bersalah melihat penyelamat hidupnya harus bekerja kasar membersihkan toilet kantornya sendiri. Rasanya tidak adil. Kinasih tersenyum. Tangannya tetap fokus mengurai simpul otot di paha Angga. Pak Angga yang baik, setiap pekerjaan itu mulia, asalkan halal. Menjadi cleaning service bukan berarti hina. Justru saya bangga. Saya membersihkan tempat orang mencari nafkah. Kalau kantor bersih, karyawan nyaman, kerjaan lancar, rezeki perusahaan Bapak juga lancar. Berarti saya punya andil dalam kesuksesan Bapak, kan? Angga terdiam. Jawaban itu selalu membuatnya mati kutu. Kinasih memiliki cara pandang yang sangat unik terhadap dunia. Di matanya, tidak ada hierarki kasta. Direktur dan tukang sapu sama-sama hamba Allah yang punya peran masing-masing. Tapi tanganmu kasar Kinasih. Tangan ini seharusnya hanya memegang minyak wangi dan bunga, bukan deterjen keras, bantah Angga, tanpa sadar menyiratkan perasaan hatinya. Gerakan tangan Kinasih terhenti sejenak. Ada desir halus di dadanya mendengar kalimat itu.
Kalimat yang terdengar seperti puisi cinta dari seorang pria yang sedang jatuh hati, bukan dari seorang bos kepada bawahannya. Tangan kasar ini tanda perjuangan, Pak. Kalau tangan saya halus seperti putri raja, mungkin saya tidak akan punya tenaga untuk menekan titik saraf Bapak yang kerasnya minta ampun ini. Jawab Kinasih diplomatis, mencoba mengalihkan suasana yang mendadak romantis. Angga menatap wajah gadis itu dari samping. Sinar lampu teras menyinari profil wajah Kinasih yang sederhana namun memikat. Hidungnya yang tidak terlalu mancung tapi manis, dan matanya yang teduh seperti telaga di tengah hutan. Angga menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus indah. Ia jatuh cinta. Ya, CEO Angga Land Group yang dikejar-kejar oleh model dan sosialita kota telah jatuh hati pada gadis cleaning service yang tinggal di balik tembok kantornya. Bukan karena fisik semata, tapi karena nyawa. Kinasih adalah nyawa yang meniupkan roh ke dalam patung tanah liat bernama Angga. Tanpa Kinasih, Angga hanyalah seonggok daging yang bisa menghasilkan uang. Dengan Kinasih, Angga merasa menjadi manusia utuh. Pak, tolong angkat kakinya sedikit. Saya mau urut bagian bawah lutut. Pinta Kinasih, membuyarkan lamunan Angga. Angga menurut. Ia mengangkat kakinya. Lihat, Bapak mengangkat kaki tanpa bantuan tangan. Tinggi sekali angkatannya hari ini. Seru Kinasih kaget. Angga juga kaget. Ia tadi melamun, jadi ia bergerak secara refleks tanpa berpikir. Ternyata, alam bawah sadarnya sudah mengambil alih kendali motoriknya. Aku bisa mengangkatnya setinggi ini. Gumam Angga tak percaya. Ia mencoba menahannya di udara selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kakinya gemetar, lalu jatuh lagi ke kasur. Luar biasa, puji Kinasih sambil bertepuk tangan kecil. Otot paha depan Bapak, quadriceps, sudah bangun sepenuhnya. Ini pertanda sebentar lagi Bapak bisa latihan berdiri. Berdiri, ulang Angga. Kata itu terdengar seperti mimpi di siang bolong. Iya, berdiri, tapi jangan buru-buru, pondasinya harus kuat dulu. Ibarat membangun gedung pencakar langit Bapak itu, kalau pondasinya rapuh, nanti rubuh kena angin. Kita perkuat dulu engsel lutut dan pinggangnya. Nasihat Kinasih bijak. Malam itu, setelah sesi terapi selesai, Angga tidak langsung pulang. Ia meminta izin untuk duduk sebentar di teras, menikmati teh jahe buatan Bu Siti. Langit sudah gelap sempurna. Bintang-bintang bermunculan. Kinasih, lihat bintang yang paling terang itu? Tunjuk Angga ke langit utara. Kinasih ikut mendongak. Itu bintang Polaris, Pak. Bintang utara. Petunjuk arah bagi pelaut yang tersesat. Dulu aku merasa seperti pelaut yang kapalnya karam di tengah badai. Gelap, dingin, dan sendirian. Aku pikir aku akan mati tenggelam dalam kesedihanku sendiri. Tapi kemudian, aku melihat cahaya kecil dari balik tembok kantorku. Cahaya dari teras rumah ini. Kau adalah bintang Polarisku, Kinasih. Suasana hening seketika. Hanya suara jangkrik yang berani bersuara. Kinasih menunduk, memainkan ujung selendangnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan gadis bodoh yang tidak peka. Ia tahu arah pembicaraan ini. Dan jujur saja, hatinya pun sudah mulai terpaut pada pria di kursi roda ini. Pria yang awalnya sombong dan kasar, kini berubah menjadi pria yang lembut dan penuh perhatian. Kinasih melihat perjuangan Angga. Ia melihat bagaimana Angga menahan sakit demi bisa sembuh. Ia melihat bagaimana Angga mulai menyapa tetangganya dengan tulus. Pak Angga, ucap Kinasih lirih. Saya hanya menjalankan amanah ilmu ayah saya. Jangan memuji saya berlebihan. Hati manusia itu gampang berbolak-balik. Saya takut saya jadi sombong. Aku tidak memujimu, Kinasih. Aku menyatakan fakta. Fakta bahwa kau telah menyelamatkan hidupku. Dan fakta bahwa aku merasa damai saat berada di dekatmu. Angga memberanikan diri meraih tangan Kinasih yang tergeletak di atas meja bambu. Tangan itu kasar, kapalan, dan berbau minyak urut. Tapi bagi Angga, itu adalah tangan terindah yang pernah ia sentuh. Kinasih tidak menarik tangannya.
Ia membiarkan tangan besarnya Angga menggenggam jari-jarinya yang mungil. Ada kehangatan yang mengalir, bukan dari minyak jahe, tapi dari hati ke hati. Pak, Dunia kita berbeda, bisik Kinasih. Matanya mulai berkaca-kaca. Bapak ada di gedung tinggi di sana. Saya ada di gubuk bambu ini. Tembok beton pembatas itu tebal sekali. Angga mengeratkan genggamannya. Matanya menatap tajam ke arah tembok beton tinggi yang memisahkan area kantor dan kampung. Tembok itu buatan manusia, Kinasih. Dan apa yang dibuat manusia, bisa dihancurkan oleh manusia juga. Kau tahu profesiku apa? Aku pengembang properti. Aku ahli membangun gedung. Tapi aku juga ahli merubuhkan tembok. Beri aku waktu. Aku akan merubuhkan tembok itu. Baik tembok beton, maupun tembok kasta yang kau takutkan itu. Itu adalah janji. Janji seorang laki-laki yang kehormatannya baru saja pulih. Namun di tengah momen indah itu, Angga lupa satu hal. Bahwa di dunia nyata, tidak semua orang suka melihat tembok pemisah dirubuhkan. Di luar sana, ada orang-orang yang justru hidup dari kokohnya tembok kasta itu. Nun jauh di pusat kota, di sebuah apartemen mewah, seorang wanita cantik sedang membanting gelas anggurnya ke lantai marmer. Namanya Clarissa, tunangan resmi Angga, seorang model papan atas dan anak dari kolega bisnis ayah Angga. Clarissa baru saja menerima laporan dari mata-matanya di kantor Angga. Laporan bahwa mobil Angga setiap sore menghilang ke kampung kumuh di belakang kantor. Laporan bahwa Angga terlihat tertawa bersama seorang gadis cleaning service. Dan yang paling parah, laporan bahwa Angga mulai mengalihkan dana pribadinya untuk merenovasi musola dan jalanan di kampung itu secara diam-diam. Dasar gadis kampung murahan. Berani-beraninya dia menyentuh milikku. Desis Clarissa dengan mata menyala. Dia pikir dia bisa merebut Angga hanya dengan modal pijat dan wajah polos. Dia tidak tahu siapa yang dia lawan. Clarissa mengambil ponselnya, menekan nomor seseorang. Halo, siapkan mobil besok sore. Aku mau ke kantor Angga. Dan panggil beberapa wartawan gosip. Aku mau membuat pertunjukan drama yang menarik. Kita lihat, seberapa kuat gadis kampung itu menahan malu di depan umum. Kembali ke teras bambu yang damai. Angga dan Kinasih tidak menyadari badai yang sedang bergerak menuju mereka. Mereka masih terbuai dalam gelembung kebahagiaan sederhana. Angga pamit pulang dengan hati yang penuh bunga. Malam itu, ia tidur nyenyak tanpa obat penenang untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ia bermimpi sedang berlari di padang rumput hijau, mengejar Kinasih yang tertawa riang. Dalam mimpinya, ia tidak lagi duduk di kursi roda. Kakinya kuat, langkahnya gagah. Dan saat ia berhasil menangkap tangan Kinasih, matahari bersinar terang menyinari mereka berdua, tanpa ada tembok penghalang. Tapi esok hari, mimpi itu akan diuji oleh kenyataan pahit. Ujian cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Karena seringkali, sebelum matahari terbit sempurna, kegelapan malam akan menjadi sangat pekat dan menakutkan. Dan Angga harus membuktikan apakah cintanya pada Kinasih sekuat tekadnya untuk sembuh, ataukah akan hancur berkeping-keping saat dihantam oleh realitas sosial yang kejam. Sampai jumpa besok, Kinasih. Besok aku akan mencoba berdiri. Aku janji. Ucap Angga sebelum mobilnya melaju pergi. Hati-hati, Pak. Jangan memaksakan diri. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jawab Kinasih. Kalimat itu akan menjadi pegangan Kinasih saat menghadapi badai esok hari. Kesabaran. Karena hanya kesabaranlah senjata orang miskin saat melawan arogansi orang kaya. Matahari sore itu enggan menampakkan wajahnya. Langit di atas kawasan industri pinggiran kota tertutup awan kelabu yang menggantung rendah, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Udara terasa gerah dan lembab, menciptakan suasana yang menyesakkan dada bagi siapa saja yang sedang menanggung beban pikiran. Jam dinding digital di lobi utama gedung Angga Land Group menunjukkan pukul 5:10. Ini adalah waktu tersibuk dalam siklus kehidupan kantor. Ratusan karyawan berhamburan keluar dari pintu kaca otomatis, berdesakan menuju mesin absensi sidik jari, lalu menyebar seperti semut yang keluar dari sarangnya. Ada yang berlari mengejar bus jemputan, ada yang menyalakan mesin motor di parkiran,
dan ada pula yang berjalan kaki menuju gerbang belakang yang terhubung langsung dengan perkampungan warga. Kinasih termasuk dalam kelompok terakhir. Ia baru saja mengganti seragam birunya dengan pakaian kasual yang sopan. Kemeja flanel lengan panjang bermotif kotak-kotak pudar dan rok panjang hitam menjadi andalannya. Di tangannya, ia menjinjing sebuah tas kain berisi wadah bekal kosong. Wajahnya tampak lelah, namun ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Pikirannya melayang pada kejadian tadi siang. Saat ia membersihkan ruangan Angga, bos mudanya itu sempat berbisik padanya saat tidak ada orang lain. Sore ini, aku mau coba berdiri tanpa pegangan Kinasih. Doakan aku ya. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa bagi hati Kinasih. Ia merasa dihargai, merasa dilibatkan dalam sebuah perjuangan besar. Ia tidak sabar untuk segera pulang, mandi, sholat maghrib, dan menunggu kedatangan mobil sedan hitam itu di teras rumahnya. Ia ingin menjadi saksi mata momen bersejarah ketika kaki yang dulu lumpuh itu kembali menjejak bumi. Kinasih berjalan menunduk, menghindari tatapan orang-orang berdasi yang lalu lalang. Ia tahu posisinya, ia hanyalah debu di lantai marmer gedung ini. Namun, saat ia hampir mencapai pintu keluar samping yang menuju ke area parkir VIP, langkahnya terhenti. Sebuah mobil sport berwarna merah menyala, merek Ferrari terbaru dengan atap terbuka, terparkir melintang tepat di depan akses jalan keluar karyawan. Mobil itu meraung-raung, memamerkan keangkuhan mesinnya yang berharga miliaran rupiah. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita dengan penampilan yang menyilaukan mata. Rambutnya pirang kecoklatan hasil salon mahal, gaun merah ketat membalut tubuhnya yang ramping, dan sepatu hak tinggi berujung runcing yang mengetuk lantai aspal dengan irama intimidasi. Itu Clarissa, tunangan Angga, sang putri raja dari kerajaan bisnis pesaing yang dijodohkan dengan Angga demi ekspansi perusahaan. Kinasih menelan ludah. Firasatnya tidak enak. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena kagum, melainkan karena takut. Ia mencoba memutar arah, mencari jalan lain lewat pintu gudang. Ia tidak ingin berurusan dengan wanita yang auranya setajam pisau itu. "Hei, kau! Gadis kampung yang pakai baju kotak-kotak, berhenti di situ." Suara Clarissa melengking tinggi, membelah kebisingan sore itu. Seketika ratusan pasang mata karyawan yang sedang antri absen menoleh. Suasana lobi yang riuh mendadak senyap. Semua orang tahu siapa Clarissa. Dan jika Clarissa berteriak, itu artinya ada bencana yang akan terjadi. Kinasih membeku. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Ia menoleh perlahan, berharap panggilan itu bukan untuknya. Namun, telunjuk lentik Clarissa yang dihiasi cincin berlian besar mengarah tepat ke wajahnya. "Saya, Bu," tanya Kinasih lirih. Suaranya bergetar. Clarissa berjalan mendekat. Langkahnya angkuh, dagunya diangkat tinggi. Di belakangnya, dua orang pria berbadan tegap yang membawa kamera video dan lampu sorot mengikuti. Sepertinya Clarissa sengaja membawa awak media, atau setidaknya orang bayaran untuk mendokumentasikan momen ini. "Ya, kamu? Siapa lagi di sini yang penampilannya kumuh selain kamu?" hina Clarissa sambil bersedekap dada. Ia berdiri hanya 1 meter di depan Kinasih, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik seolah melihat kotoran. Kinasih menunduk dalam-dalam. "Maaf, Bu, saya harus pulang. Ibu saya menunggu di rumah." "Pulang?" Clarissa tertawa sinis. Tawanya terdengar mengerikan. "Kau pikir kau bisa pulang begitu saja setelah apa yang kau lakukan pada tunangku? Kau pikir aku bodoh, ha?" Clarissa merogoh tas tangan kulit buayanya, mengeluarkan segepok foto dan melemparkannya ke wajah Kinasih. Plak, plak, plak. Lembaran foto-foto itu menampar pipi Kinasih lalu berserakan di lantai. Kinasih melihat foto-foto itu dengan mata terbelalak. Itu adalah foto mobil Angga yang terparkir di depan rumahnya, foto Angga yang sedang makan bubur di teras rumahnya, dan foto Kinasih yang sedang memegang kaki Angga saat memijat. Sudut pengambilan fotonya sangat jahat, seolah-olah mereka sedang melakukan hal yang tidak senonoh.
padahal itu murni terapi. Karyawan lain mulai berbisik-bisik. Wah, si Kinasih ternyata main dukun. Pantesan Pak Bos sering ke kampung belakang. Gila ya, diam-diam menghanyutkan. Fitnah itu mulai menjalar seperti api membakar ilalang kering. Jelaskan pada semua orang di sini, bentak Clarissa. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang dengar. Ilmu hitam apa yang kau pakai untuk menjerat Angga? Pelet apa yang kau taruh di makanan kampungmu itu sampai Angga mau datang ke gubuk reosmu setiap sore? Jawab. Kinasih gemetar hebat. Air matanya mulai menggenang. Ini adalah mimpi terburuknya. Kehormatan yang ia jaga mati-matian, harga diri yang diajarkan ayahnya, kini diinjak-injak di depan umum. Demi Allah, Bu, ucap Kinasih dengan suara parau namun tegas. Ia mengangkat wajahnya, memberanikan diri menatap mata Clarissa. Saya tidak pernah pakai ilmu hitam. Saya tidak pernah menggoda Pak Angga. Saya hanya membantu menyembuhkan kaki Pak Angga dengan pijat urut warisan ayah saya. Itu saja. Bohong, potong Clarissa cepat. Menyembuhkan? Jangan mimpi. Dokter terbaik di dunia saja menyerah. Masa tukang sapu lulusan SD sepertimu bisa menyembuhkan? Kau pasti pakai susuk kan? Kau mau mengeruk harta Angga kan? Ngaku saja dasar wanita murahan. Clarissa maju selangkah. Lalu dengan gerakan cepat, ia mendorong bahu Kinasih dengan keras. Bruk. Kinasih yang bertubuh kecil dan sedang lemas karena puasa sunnah hari Kamis, terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di lantai semen yang keras. Tas kainnya terlempar, isinya berantakan. Rasa sakit menjalar di pinggang Kinasih, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Di sekelilingnya, ratusan orang menonton. Tidak ada yang berani menolong. Mereka takut pada kekuasaan Clarissa. Mereka takut dipecat jika ikut campur. Kinasih merasa sendirian di tengah lautan manusia. Ia merasa seperti semut yang akan diinjak gajah. Lihat, teriak Clarissa penuh kemenangan pada kamera yang menyorot. Ini wajah pencuri laki orang. Ingat wajah ini. Jangan sampai ada yang mempekerjakan dia lagi. Di saat Kinasih memejamkan mata, pasrah menerima nasibnya, sebuah suara gemuruh terdengar dari arah pintu lobi VIP. Bukan suara petir, melainkan suara pintu kaca yang dibuka paksa dengan kasar, dan suara tongkat logam yang menghantam lantai marmer dengan irama yang berat dan menyeret. Semua orang menoleh, Clarissa menoleh. Di sana, di ambang pintu lobi yang megah, berdiri sosok Angga. Tapi tunggu, Angga tidak duduk di kursi rodanya. Kursi roda itu terlihat terguling di belakangnya, roda-rodanya masih berputar di udara, seolah baru saja ditendang oleh pemiliknya. Angga berdiri, iya, berdiri. Ia berpegangan pada kusen pintu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencengkram sebuah tongkat besi penyangga infus yang ia sambar dari ruang kesehatan lobi. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena usaha yang luar biasa keras untuk menopang berat badannya. Keringat bercucuran membasahi kemeja putihnya yang mahal. Kakinya gemetar hebat, seperti dahan pohon yang ditiup angin badai. Tapi ia berdiri, tegak, menantang gravitasi dan menantang takdir. Angga, desis Clarissa kaget. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu. Kinasih yang masih tertuduk di lantai, menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Angga benar-benar melakukannya. Di saat genting, adrenalin dan cinta ternyata bisa menjadi obat bius paling ampuh mengalahkan rasa sakit. Hentikan, omong kosongmu, Clarissa. Suara Angga terdengar berat dan terengah-engah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membutuhkan tenaga ekstra. Angga melangkahkan kaki kanannya, kaki yang sebulan lalu divonis mati. Sepatunya menyeret lantai. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan nyeri yang menusuk di lututnya, tapi ia tidak berhenti. Angga, sayang, jangan gila. Kamu bisa jatuh. Mana kursi rodamu? Suster, tolong Pak Angga. Teriak Clarissa panik, mencoba berlari mendekat. Jangan sentuh aku, bentak Angga. Suaranya menggelegar, membuat Clarissa mundur ketakutan. Angga terus melangkah, tertatih-tatih, senti demi senti, mendekati tempat Kinasih jatuh. Jaraknya hanya 5 meter, tapi bagi Angga itu terasa seperti lari maraton 5 kilometer. Karyawan yang menonton menahan napas.
Beberapa wanita mulai menangis haru melihat perjuangan bos mereka. Ini bukan sekedar berjalan, ini adalah pembuktian cinta yang paling brutal dan indah. Sesampainya di depan Clarissa, Angga berhenti. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Ia menancapkan tongkat infusnya kuat-kuat ke lantri sebagai tumpuan. Ia berdiri menjadi benteng hidup di antara tunangannya yang jahat dan gadis yang dicintainya. "Kau bilang dia pakai sihir?" tanya Angga dengan napas tersengal, matanya menatap tajam ke manik mata Clarissa. "Iya, dia pasti." "Tutup mulutmu," potong Angga. "Kau lihat aku berdiri sekarang. Kau lihat kaki ini menapak bumi. 3 tahun aku bersamamu, Clarissa. 3 tahun kau hanya membawaku ke pesta, memamerkan kursiku yang mahal, dan meninggalkanku di sudut ruangan saat kau berdansa. Kau tidak pernah bertanya apakah kakiku sakit. Kau tidak pernah peduli." Angga menunjuk Kinasih yang masih menangis di lantai. "Gadis ini, gadis yang kau hina miskin dan kampungan ini, dia yang setiap malam memijat kakiku sampai tangannya bengkak. Dia yang memaksaku minum jamu pahit saat aku mau muntah. Dia yang memberiku harapan saat kau dan dokter-doktermu membuangku ke tempat sampah keputusasaan. Kalau itu kau sebut sihir, maka aku rela disihir seumur hidupku." Hening. Sunyi senyap menyelimuti area lobi. Bahkan suara angin pun seolah berhenti untuk mendengarkan pengakuan itu. Clarissa ternganga, kehabisan kata-kata. Kamera yang dibawa orang suruhan Clarissa kini merekam setiap detik kekalahan wanita sosialita itu. Angga menoleh ke arah karyawan-karyawannya yang masih terpaku. "Kalian semua dengar. Mulai detik ini, tidak ada lagi pertunangan antara aku dan Clarissa. Dan siapa saja yang berani menghina Kinasih, sama saja menghina saya. Karena kaki saya ini, separuh nyawanya ada di doa gadis itu." Angga kemudian melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Dengan sisa tenaganya yang hampir habis, ia melepaskan pegangannya pada tongkat infus. Tubuhnya goyah, nyaris rubuh. Namun ia menjatuhkan dirinya dengan sengaja, berlutut dengan satu kaki di hadapan Kinasih. Lututnya menghantam lantai keras. Sakitnya pasti luar biasa, tapi Angga tidak peduli. Kini posisinya sejajar dengan Kinasih. Mata bertemu mata. "Maafkan aku, Kinasih," bisik Angga lembut. Tangannya terulur menyeka air mata di pipi gadis itu. "Maafkan aku karena terlambat melindungimu. Maafkan kebodohanku yang membiarkanmu disakiti." Kinasih menggaleng pelan, air matanya tumpah semakin deras. "Bapak tidak perlu minta maaf. Bapak berdiri, Bapak berjalan demi saya. Bukan demi kamu saja, tapi karena kamu adalah tujuanku berjalan. Kaki ini tidak mau bergerak kalau bukan untuk membelamu," jawab Angga sambil tersenyum, senyum paling tulus yang pernah ia berikan. Angga mengulurkan tangannya. "Ayo bangun, jangan duduk di bawah. Tempatmu bukan di bawah kaki orang-orang sombong ini. Tempatmu ada di sampingku." Kinasih menyambut uluran tangan itu. Tangan kasar cleaning service bertemu dengan tangan halus CEO. Mereka saling menggenggam erat, saling menguatkan. Dengan bantuan Kinasih yang memapahnya, Angga kembali berdiri. Kali ini lebih kokoh karena ia punya sandaran hati. Clarissa yang melihat pemandangan itu merasa seperti ditampar ribuan kali. Harga dirinya hancur lebur. Rencananya untuk mempermalukan Kinasih justru menjadi panggung penobatan cinta Angga. Dengan wajah merah padam menahan malu dan amarah, Clarissa menghentakkan kakinya, masuk kembali ke mobil mewahnya, dan tancap gas meninggalkan tempat itu dengan ban berdejit. Asap knalpot Ferrari itu menjadi penanda berakhirnya masa lalu Angga. Sorak-sorai pun pecah. Karyawan yang tadinya takut kini bertepuk tangan. Beberapa satpam berlari mendekat membawakan kursi roda Angga yang tadi terguling, tapi Angga menolaknya dengan isyarat tangan. "Aku tidak butuh kursi itu lagi untuk sampai ke mobil. Aku punya tongkat hidupku sekarang," ujar Angga sambil menatap Kinasih. Kinasih tersipu malu. Wajahnya merah seperti kepiting rebus. Ia segera memapa Angga menuju mobil sedan hitam yang sudah disiapkan Pak Asep. Pak Asep sendiri menangis sesenggukan di balik kemudi, terharu melihat bosnya akhirnya menjadi laki-laki sejati. Sore itu, di bawah langit yang mulai menurunkan gerimis romantis,
Tembok kasta yang selama ini kokoh berdiri, akhirnya runtuh. Runtuh bukan oleh palu bodam atau dinamit, tapi runtuh oleh keberanian satu langkah kaki yang didasari cinta yang suci. Angga dan Kinasih masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat, memisahkan mereka dari dunia luar yang bising. Di dalam kabin yang hening itu, Angga menyandarkan kepalanya ke bahu Kinasih. Kelelahan fisik mulai menyerangnya, kakinya terasa seperti terbakar api neraka, tapi hatinya terasa sesejuk surga. Terima kasih ya Allah, bisik Angga lirih sebelum matanya terpejam. Terima kasih telah memberiku rasa sakit ini, karena rasa sakit inilah yang menuntunku menemukan bidadari tak bersayap ini. Kinasih mengusap lembut rambut Angga yang basah oleh keringat. Ia menatap keluar jendela, menatap tembok beton pembatas kampung yang kini terlihat tidak lagi menakutkan. Ia tahu, esok hari akan menjadi hari yang baru. Hari di mana ia tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi mencintai pria ini. Namun perjuangan belum selesai. Ini baru kemenangan di satu pertempuran. Masih ada orang tua Angga yang belum tahu. Masih ada dunia bisnis yang kejam. Tapi Kinasih tidak takut lagi. Selama tangan Angga menggenggam tangannya, badai sekuat apapun akan mereka hadapu bersama. Mobil pun melaju pelan menembus gerimis, membawa dua hati yang baru saja memenangkan perang terbesar dalam hidup mereka. Perang melawan gengsi dan prasangka. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, seolah ikut merayakan bersatunya dua dunia yang berbeda itu. Sebuah skandal di gerbang pabrik telah berubah menjadi legenda cinta yang akan diceritakan turun-temurun oleh warga kampung dan karyawan kantor itu selamanya. Bahwa cinta sejati tidak melihat apa yang kau kendarai atau apa yang kau pakai. Cinta sejati melihat apa yang kau korbankan saat pasanganmu terjatuh. Matahari pagi itu bersinar dengan gagah, menyapu sisa-sisa kabut tipis yang menyelimuti pinggiran kota. Cahayanya yang keemasan jatuh menerpa dua sisi dunia yang selama ini terpisah. Di satu sisi, kaca-kaca gedung pencakar langit Angga Land Group memantulkan silau kemewahan. Di sisi lain, atap-atap seng rumah warga kampung Melati berkilauan dalam kesederhanaan. Namun, ada yang berbeda pagi ini. Suasana hening yang biasanya menyelimuti perbatasan dua wilayah itu kini pecah oleh suara deru mesin diesel yang menderu-deru. Sebuah ekskavator berwarna kuning raksasa, dengan lengan bajanya yang kekar, sedang berdiri tegak tepat di depan tembok beton setinggi 3 meter yang memisahkan area parkir VIP kantor dengan jalan utama kampung. Tembok itu adalah simbol kesenjangan, simbol ketakutan orang kaya terhadap orang miskin, dan simbol ego yang selama puluhan tahun dipelihara oleh perusahaan. Tembok itu dingin, keras, dan tak bersahabat. Lumut hijau yang menempel di permukaannya menjadi saksi bisu betapa lamanya pemisahan itu terjadi. Warga kampung berkerumun di balik pagar rumah mereka dengan wajah cemas. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka, bapak-bapak bersiaga dengan wajah tegang. Mereka takut. Dalam sejarah hidup mereka, kedatangan alat berat selalu berarti satu hal, yaitu penggusuran. Apakah kebaikan Angga selama ini hanya taktik untuk mengambil tanah mereka? Apakah mimpi buruk itu akhirnya datang juga? Tenang bapak-bapak, ibu-ibu, jangan panik. Suara Pak RT terdengar mencoba menenangkan warganya, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Di tengah ketegangan itu, sebuah mobil sedan hitam yang sudah sangat dikenal warga muncul dari arah gerbang kantor. Mobil itu berhenti tepat di samping ekskavator raksasa itu. Pintu belakang terbuka. Kinasih, yang berdiri di barisan paling depan warga kampung bersama ibunya, menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali mobil itu, tapi ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh pria di dalamnya. Perlahan, sepasang kaki yang dibalut celana bahan hitam turun menapak aspal. Sepatu kulit mengkilap itu menekan tanah dengan mantap. Lalu sosok tegap itu berdiri, Angga. Ia tidak menggunakan kursi roda, ia berdiri tegak, hanya bertumpu pada sebuah tongkat kayu jati yang diukir indah. Wajahnya berseri-seri, mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif parang yang melambangkan kewibawaan dan perjuangan. Angga mengangkat tangannya, memberikan kode kepada operator alat berat itu. Operator itu mengangguk patuh, lalu menggerakkan tuas kendalinya. Suara dentuman keras terdengar saat moncong besi ekskavator itu menghantam tembok beton pembatas. Debu semen mengepul ke udara.
Warga kampung menjerit kaget, menutup telinga mereka. Kinasih menutup mulutnya, matanya terbelalak tak percaya. Angga tidak sedang menggusur rumah warga, ia sedang menghancurkan tembok pembatas kantornya sendiri. Pukulan demi pukulan terus dilancarkan. Beton yang kokoh itu retak, hancur, dan akhirnya runtuh berkeping-keping menjadi puing-puing tak berharga. Dalam hitungan menit, sebuah celah besar menganga lebar. Cahaya matahari pagi dari arah timur, yang selama ini terhalang oleh tembok tinggi itu, kini masuk menerobos menyinari jalanan kampung yang biasanya lembab dan gelap. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, warga kampung Melati bisa melihat langsung lobi kantor Anggalen Group tanpa penghalang. Dan sebaliknya, karyawan kantor yang berkerumun di jendela kaca bisa melihat kehidupan kampung dengan jelas. Debu perlahan mulai turun. Angga berjalan tertatih, namun pasti, melewati puing-puing tembok yang baru saja ia runtuhkan. Ia menyeberangi batas. Ia melangkah dari zona nyamannya yang steril, masuk ke zona rakyat jelata yang penuh dinamika. Di belakangnya, puluhan karyawan berseragam rapi mengikuti, membawa nampan-nampan berisi bingkisan. Warga kampung masih terdiam, bingung mencerna situasi. Sampai akhirnya, Angga berhenti tepat di hadapan kerumunan warga, sekitar 5 meter dari tempat Kinasih berdiri. Angga tersenyum, lalu membungkukkan badannya dengan hormat kepada para sesepuh kampung. Assalamualaikum Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ucap Angga lantang tanpa pengeras suara. Suaranya berwibawa, namun hangat. Waalaikumsalam, jawab warga serempak, masih dengan nada bingung. Maafkan saya jika suara alat berat tadi mengagetkan pagi kalian yang damai. Lanjut Angga. Hari ini, saya, Angga, pimpinan perusahaan di sebelah, memutuskan untuk merubuhkan tembok ini selamanya. Mulai hari ini, tidak ada lagi batas yang menghalangi silaturahmi kita. Jalan ini akan saya aspal ulang, dan gerbang ini akan menjadi akses resmi bagi warga yang ingin bekerja atau beribadah di masjid kantor kami. Suara riuh tepuk tangan dan tangis haru meledak seketika. Alhamdulillah, teriak warga bersahut-sahutan. Ternyata bukan penggusuran, melainkan penyatuan. Namun, mata Angga tidak tertuju pada kerumunan itu. Tatapannya terkunci lurus pada satu sosok wanita yang berdiri mematung di samping ibunya. Sosok bidadari tak bersayap yang mengenakan kerudung sederhana berwarna merah jambu. Angga melangkah maju, membelah kerumunan warga yang otomatis menyisihkan jalan baginya. Suasana mendadak hening kembali. Semua orang tahu, ini bukan sekedar peresmian jalan. Ini adalah sesuatu yang lebih personal. Angga berhenti tepat di depan Bu Siti, ibunda Kinasih. Dengan susah payah karena lututnya masih kaku, Angga meletakkan tongkatnya, lalu perlahan menurunkan tubuhnya untuk bersimpuh di kaki wanita tua itu. Den Angga, jangan begini Den. Celana Aden kotor, seru Bu Siti kaget, mencoba menarik bahu Angga agar berdiri. Tapi Angga menolak. Ia tetap bersimpuh, menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencium tangan keriput Bu Siti. Bu Siti, suara Angga bergetar menahan emosi. Izinkan saya duduk di sini, di posisi yang paling pantas bagi seorang anak yang menghormati orang tua. Ibu telah membesarkan seorang putri dengan hati seluas samudra. Ibu telah mendidik seorang gadis yang tangannya mampu menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh uang. Bu Siti menangis, air matanya jatuh menetes ke rambut Angga. Ibu ikhlas Den, Ibu ridho. Angga mengangkat wajahnya, menatap Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Bu, saya datang hari ini bukan sebagai bos pemilik gedung sebelah. Saya datang sebagai laki-laki biasa yang pernah patah, lalu disatukan kembali oleh putri ibu. Saya datang untuk meminta izin. Izinkan saya menjadi pelindung bagi Kinasih, sebagaimana dia telah menjadi penyelamat bagi saya. Izinkan saya menjadi kaki baginya, sebagaimana dia telah menuntun langkah saya. Bu Siti mengangguk cepat, tak mampu berkata-kata karena haru. Ia menoleh ke arah Kinasih yang sudah banjir air mata. Tanya pada anaknya Den, hati dia yang punya kuasa. Angga perlahan berdiri,
dibantu oleh Pak Asep yang setia di sampingnya. Ia mengambil kembali tongkatnya, lalu memutar tubuhnya menghadap Kinasih. Kinasih menunduk, tak sanggup menatap mata elang Angga yang kini penuh dengan kelembutan. Jantungnya berpacu seirama dengan denting waktu yang seolah berhenti berputar. Kinasih, panggil Angga lembut. Kinasih mengangkat wajahnya perlahan. Di depannya berdiri pria yang beberapa bulan lalu ia temukan putus asa di kursi roda. Pria yang memarahinya di parkiran, pria yang menjerit kesakitan di balai-balai bambu rumahnya. Kini pria itu berdiri gagah. Meski masih tertatih, namun sorot matanya menyala dengan tekad yang kuat. Angga merogoh saku kemeja batiknya. Ia tidak mengeluarkan kotak cincin beludru mewah seperti di film-film. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus sapu tangan putih. Ia membukanya perlahan. Itu adalah sebuah cincin emas sederhana dengan ukiran motif daun melati. Bukan berlian besar yang menyilaukan mata, tapi sebuah karya seni yang melambangkan ketulusan dan asal-usul Kinasih dari kampung Melati. Kinasih, ucap Angga lagi. Suaranya terdengar jelas di telinga ratusan orang yang menahan napas menyaksikan adegan itu. Lihatlah tembok di belakang sana. Sudah runtuh. Puing-puingnya masih berserakan. Seperti itulah ego dan kesombonganku yang telah kau hancurkan dengan kesabaranmu. Angga menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Aku bukan laki-laki sempurna. Kakiku mungkin tidak akan pernah bisa berlari secepat atlet. Jalanku mungkin akan selalu pincang dan butuh tongkat. Tapi aku berjanji satu hal padamu, Kinasih. Dalam setiap langkah tertatihku ini, tujuannya hanya satu, yaitu pulang kepadamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik bersamamu. Angga mengulurkan cincin itu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena penyakit sarafnya, tapi karena gugup yang luar biasa. Gugupnya seorang pria yang sedang mempertaruhkan hatinya. Maukah kamu menerima lamaran laki-laki cacat ini? Maukah kamu menjadi istriku, Kinasih? Langit seolah ikut mendengarkan. Angin pagi berhembus lembut, menerbangkan ujung kerudung Kinasih. Air mata Kinasih tumpah tak terbendung. Ia melihat ketulusan yang telanjang di mata Angga. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi gengsi. Kinasih menoleh ke arah ibunya. Bu Siti mengangguk mantap sambil tersenyum lebar. Ia menoleh ke arah tetangga-tetangganya. Pak RT, Bu Rina penjual gorengan, dan anak-anak kecil, semuanya mengangguk memberi dukungan. Kinasih kembali menatap Angga. Ia melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak di antara mereka. Pak Angga, jawab Kinasih dengan suara parau. Bapak tidak cacat. Di mata saya, Bapak adalah laki-laki paling sempurna yang dikirim Allah untuk menguji kesabaran saya, sekaligus melengkapi ibadah saya. Kaki Bapak mungkin lemah, tapi hati Bapak kuat. Dan saya bersedia menjadi tongkat Bapak seumur hidup saya. Kinasih mengangguk mantap. Bismillah, saya terima lamaran Bapak. Sorak-sorai meledak seketika. Alhamdulillah, warga kampung bertepuk tangan, bersuit, dan berpelukan. Karyawan kantor di seberang sana yang menonton dari jendela juga ikut bersorak. Suasana pagi itu berubah menjadi pesta rakyat yang meriah. Angga tersenyum lega, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia ingin sekali memeluk Kinasih, namun ia menahan diri. Mereka belum muhrim. Ia hanya menyerahkan cincin itu kepada Bu Siti untuk dipakaikan ke jari manis Kinasih. Saat Bu Siti menyematkan cincin bermotif melati itu di jari Kinasih, Angga berbisik, "Terima kasih, Kinasih. Terima kasih telah menyembuhkan lebih dari sekadar kakiku." Acara pagi itu berlanjut dengan makan bersama. Angga telah memerintahkan catering terbaik di kotanya untuk menggelar pesta rakyat di sepanjang jalan kampung yang baru dibuka itu. Tidak ada meja VIP, tidak ada sekat. Direktur duduk bersila di tikar pandan bersama tukang ojek. Manajer makan nasi tumpang satu nampan dengan buruh cuci. Tembok itu benar-benar telah runtuh. Bukan hanya tembok fisik, tapi tembok mental yang selama ini memisahkan mereka. Angga melihat pemandangan itu dengan hati yang penuh. Ia melihat Pak Hadi, asistennya, sedang tertawa lepas mendengarkan lelucon Pak RT. Ia melihat sekretarisnya,
sedang asyik belajar resep sambal dari Bu Rina. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang tidak tercatat dalam buku tabungan bank manapun, tapi tercatat abadi di langit. Di tengah keramaian itu, Angga dan Kinasih duduk berdua di balai-balai bambu di teras rumah, tempat di mana segalanya bermula, tempat di mana jeritan kesakitan berubah menjadi senyuman kebahagiaan. Bapak tahu, kata Kinasih sambil memandang keramaian di jalan. Dulu saya sering berdoa sambil menatap jendela kantor Bapak yang tinggi itu. Saya berdoa semoga suatu hari nanti, orang-orang di dalam sana bisa melihat ke bawah dan menyadari keberadaan kami. Angga menatap gedung kantornya yang kini terlihat jelas tanpa penghalang. Dan Allah menjawab doamu dengan cara yang unik, Kinasih. Dia mematahkan kakiku agar aku tidak bisa melihat ke atas terus. Dia memaksaku melihat ke bawah, ke tanah, ke tempat di mana kehidupan yang asli berada. Apakah Bapak menyesal pernah kecelakaan? Tanya Kinasih hati-hati. Angga menggeleng tegas. Tidak, sama sekali tidak. Kalau aku tidak lumpuh, aku mungkin sudah menikah dengan wanita yang salah, hidup dalam kepalsuan, dan mati dalam kesepian di Menara Gading itu. Kelumpuhan ini adalah anugerah terbungkus musibah. Karena kelumpuhan ini, aku bertemu kamu. Kinasih tersipu malu. Bapak mulai pintar merayu ya sekarang. Ini bukan rayuan calon istriku. Ini kejujuran seorang mantan pasien. Goda Angga sambil tertawa. Tiba-tiba, Pak Asep datang mendekat sambil membawa kamera Polaroid. Pak Angga, Neng Kinasih, boleh foto sebentar. Buat kenang-kenangan sejarah. Angga mengangguk. Ina merangkul bahu Kinasih. Kali ini dengan berani namun tetap sopan. Hanya menyentuh kain bajunya. Mereka berdua tersenyum ke arah kamera. Di belakang mereka terlihat pemandangan yang kontras namun harmonis. Gedung kaca yang megah bersanding dengan rumah panggung yang asri. Tanpa ada lagi tembok yang memisahkan. Cekrek. Foto itu keluar dari kamera. Sebuah potret kebahagiaan yang sederhana. Di bawah foto itu, Angga mengambil pena dan menuliskan sebuah kalimat singkat. Cinta tidak mengenal kasta, kesembuhan tidak mengenal logika, dan takdir Allah selalu datang tepat pada waktunya. Seringkali dalam hidup ini, kita merasa sedang dikubur oleh masalah yang bertubi-tubi. Kita merasa gelap, sesak, dan sendirian. Padahal sebenarnya, kita bukan sedang dikubur, melainkan sedang ditanam. Allah sedang menanam kita di tanah yang subur, menyiram kita dengan air mata kesedihan, agar kelak kita bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah manis. Kisah Angga dan Kinasih adalah bukti nyata bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, termasuk penyakit hati dan kesombongan. Obat itu bernama kerendahan hati. Dan ketika kita berani merendahkan hati kita serendah tanah, maka Allah akan meninggikan derajat kita setinggi langit. Hari itu, di bawah langit Indonesia yang biru, dua anak manusia memulai babak baru kehidupan mereka. Tidak ada lagi si bos kaya dan si gadis miskin. Yang ada hanyalah sepasang suami istri yang siap berjalan beriringan, saling menopang di saat lemah, dan saling mengingatkan di saat lupa. Kaki Angga mungkin pernah lumpuh, tapi cintanya kini telah berdiri tegak, kokoh selamanya. Dan tembok pemisah itu kini telah menjadi jembatan yang menghubungkan ribuan hati. Dan mereka pun hidup dalam keberkahan, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai mereka apa adanya.